memimpin acara ini, webinar ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan untuk seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan memperkenalkan untuk keempat narasumber kita. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Agustina Samara. Beliau adalah Chief People Officer dari Dana Indonesia yang kebetulan juga anaknya mengambil jurusan kuliahan di luar negeri. Selamat malam Ibu Agustina. Salam kenal semua. Dan juga narasumber kita yang kedua adalah Ibu Liz Julianti. Beliau adalah penerima beasiswa S3 Ilmu Hukum dari UNUD dan juga beliau sekarang menjadi asisten dosen. Nah, nanti kalau saya salah mungkin di dalam perkenalan silakan koreksi saya ya nanti ketika acara ini dimulai. Selamat malam Ibu Liz. Selamat malam Losa untuk semuanya. Shalom. Baik. Untuk narasumber kita ketiga ada Saudara Immanuel Andrew. Beliau adalah penerima beasiswa S1 dari Hong Kong Polytechnic University dan sekarang menjadi project manager juga di Hong Kong. Selamat malam Saudara Andrew. Malam semua. Untuk narasumber kita yang keempat adalah Saudara Stanley Wong. Beliau adalah penerima beasiswa dari S1 Xiamen di China dan sekarang membuka usaha sendiri di bidang digital marketing. Selamat malam, Saudara Stanley. Selamat malam, salam kenal semua. Baik, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, keempat narasumber kita. Dan sebelum kita memulai untuk sesi kita pada malam hari ini, saya akan membacakan sedikit tata tertib yang boleh kita patuhi bersama-sama. Yaitu yang pertama adalah izinkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk selain narasumber untuk dapat mute, yaitu mematikan audio selama acara ini berlangsung agar keempat narasumber juga boleh dapat berkonsentrasi ketika dapat menyampaikan materi mereka. Lalu yang kedua, saya minta izin kepada Bapak Ibu juga sekalian agar kiranya video juga boleh dimatikan supaya juga bisa menghemat kuota Bapak Ibu juga. Lalu yang ketiga, saya meminta izin juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian agar ketika mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian lupa untuk mematikan audio, izinkan kami sebagai host ataupun co-host untuk mematikan audio dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sesi tanya jawab akan berlangsung setelah ketika keempat narasumber boleh menyampaikan materi mereka masing-masing pada malam hari ini. Demikian dari saya dan langsung saja kita masuk ke dalam topik untuk beasiswa yang ada dan saya ini juga pengen tahu gitu ya mengenai beasiswa ini. Jadi sungguh saya ini tertarik sekali ketika ada topik seperti ini. Dan untuk kesempatan pertama mungkin saya akan persilakan kepada Ibu Agustina boleh sharing bagaimana selama ini mungkin pergumulan Ibu Agustina ketika anak Ibu boleh mengambil beasiswa di luar negeri, Bu. Silakan. Ya, oke. Selamat sore semuanya. Ini saya akan berbagi kurang lebih 15 menit ya. Anak saya ada dua, semuanya sekolah di HKUST dan yang satunya di HKDI. Yang satu fashion, yang satu marketing, dan dua-duanya puji Tuhan sempat mendapatkan scholarship. So basically apa sih pergumulan di sini, di mana bagaimana mendapatkan scholarship atau tidak? Sebenarnya pada prinsipnya adalah scholarship itu bisa dicari ketika kita mau ya, dan kemudian kita berusaha untuk mencari channel dan lainnya. Namun untuk sesi saya, karena saya juga sebagai HR, jadi saya juga ingin membukakan satu wawasan jika di sini adalah ada parents-nya, ada juga teman-teman yang akan mencari beasiswa atau sekolah, itu tidak semerta-merta bahwa hanya karena beasiswa kemudian kita langsung ambil sekolah tersebut. Jadi banyak aspek yang harus dikonsider, termasuk salah satunya tentu saja bagaimana mendapatkan beasiswa di depan mata. Apalagi dengan konteks pandemik saat ini dan juga di-force untuk bisa melakukan digitalisasi sekolah gitu ya. Sebenarnya banyak sekali untuk kita bisa mendapatkan sertifikasi ataupun sekolah
sekolah ataupun sekolah online dan sebagainya. Nah, kita akan coba mencari tahu ya. Jadi saya share dari berbagai perspektif karena saya HR, jadi saya bisa tahu bagaimana sih orang itu bukan perkara dia dapat S1, S2, S3 atau S lilin kemudian dia langsung dapat sukses ya. Di sini saya akan mengkombinasikan bagaimana saya melihat teman-teman atau adik-adik yang sekolah ini, apa sih kunci kesuksesan itu ketika kemudian kita memutuskan bahwa kita akan mendapatkan beasiswa ini atau kita akan mengambil sekolah di beasiswa dengan pilihan di kota yang mana gitu ya. Izin saya akan sharing dulu screen saya, agak cepat 15 menit supaya bisa dibagi juga ke yang lain gitu ya. Nanti dari sini kalau ketika ada beberapa pertanyaan kita bisa combine di Q&A. Gitu ya William ya. Screen saya sudah bisa terlihat kah? Oke. Bear with me, actually suara saya bisa akan on off karena saya lagi tidak di Jakarta, lagi di Danau Toba dan signal saya lagi on off juga. Jadi berdoa semoga Tuhan memberikan kelancaran ya suara saya dan video. Okay, I will tell about this. My session will be education for your life survival kids. Not choose your school, even though itu akan dapat scholarship atau tidak. Basically, your mindset adalah how you choose that education to go for your life survival kids. Ini saya akan ingetin dulu buat teman-teman yang sudah pernah lihat atau belum, adalah we need to refresh when we choose the education. Actually, edukasi yang Anda pilih dan skill set yang membentuk Anda menjadi economic forum bahwa di 2020 bukan, yaitu complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment and decision making, service orientation, negotiation and cognitive. Nah, ketika kita akan memilih suatu sekolah, bagaimana kita akan melihat bahwa sekolah itu, baik apapun major yang akan Anda pilih, itu mensupport Anda untuk develop this kind of skills. Kalau di sini prinsipnya adalah ketika kita mau memilih scholarship, actually there's a lot of major dan scholarship yang dimauin. Namun the purpose adalah of your education itu apa. Jadi ketika kita mau searching untuk Google cari scholarship itu seperti apa, dan kita harus tahu dulu what is the purpose of education-nya. Kita mau sekolah cari scholarship, tentu saja harus ada keyword, whether what kind of city that you wanna go. Kenapa saya campur juga cerita bergumul dengan kenapa anak saya sekolahkan di Hong Kong. Actually sebenarnya kiblat saya adalah very global on the western gitu ya. Saya mau sekolahin anak saya di Aussie dan Amerika, kalau boleh yang the best ranking gitu ya. And then sambil bergumul, sambil berdoa, kemudian lalu lihat ini anak sebenarnya maunya apa gitu. Dan ketika akhirnya kenapa jatuhnya di Hong Kong adalah open my mindset bahwa sekarang itu di dalam dunia perekonomian adalah kita kiblatnya sekarang udah ke China, not on the Amerika atau Aussie lagi, dan kemudian kita bicara mengenai budget dan sebagainya. But the point adalah ketika kita menjadi parents atau adik-adik mau melakukan suatu decision making, whether what kind of scholarship yang akan didapat, itu purpose-nya dulu. Mau edukasi yang diambil itu apa? Contoh misalkan kalau mau ngambil edukasi terkait IT gitu, cari kota yang IT-nya memang bagus. Jangan hanya karena atau kunci keywordnya IT, so you know what you want. IT kemudian cari scholarship. Jadi jangan cuma scholarship, itu akan keluar banyak sekali hal-hal yang lain, kemudian Anda akan jadi bimbang dan ragu. So you need to really know first ultimate the purpose of education-nya itu apa. Dan ketika kita memilih suatu edukasi, sebenarnya key success of your life of education itu because sekarang kita di VUCA era gitu ya. VUCA era adalah volatility, uncertainty, ambiguity, dan complexity. Everything in our life right now you cannot predict. Kita berdoa, kita berusaha dan berserah kepada Tuhan. Di mana hal tersebut itu akan membantu kita untuk bisa mengerti bahwa
kadang-kadang apa yang kita planning itu tidak akan bisa kita predicted di kemudian hari, apalagi dengan VUCA era. Dan untuk bisa mendukung VUCA era itu adalah how you choose your scholarship and what kind of city, what kind of university adalah support this kind of things. IQ, mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau IQ Tuhan udah kasih itu ya, kita nggak bisa melakukan perubahan. Kita IQ yang 120, 110, 190 itu udah pemberian Tuhan. So IQ udah nggak bisa dirubah. But EQ itu adalah emotional quotient. Emosional adalah bagaimana kemudian di dalam ketika kita memilih suatu university itu support us untuk building our maturity level on the emotional. Dan spiritual growth itu penting ya. Saya percaya teman-teman yang sudah ikut di dalam sesi ini pasti sudah yakin dan puji Tuhan bahwa kita sendiri mau di-develop untuk bisa punya spiritual growth di dalam ini. Karena dengan spiritual, kecerdasan spiritual itu membantu kita menjaga emosi, sebab nanti kalau teman-teman sekolah di luar negeri untuk scholarship, actually if you don't have this I, A, and S, itu akan labil. Banyak sekali beberapa sekolah yang anaknya bunuh diri gitu ya, karena stres gitu. Nah, kesetresan itu apa? Karena ada A-nya, AQ ya. A itu apa sih? Adaptability quotient, kecerdasan untuk bisa beradaptasi. Teman-teman, kecerdasan adaptasi itu sangat penting sekali. Apalagi saya di HR ya, ketika saya menginterview atau saya di Dana saat ini 70% I'm managing 700 orang anak-anak yang umur 20 sampai 26 tahun. How I deal with them in terms of the maturity levels dengan skill setnya mereka itu semuanya di-combine bahwa yang survive itu adalah yang punya 4 ini. Artinya ketika saya melihat teman-teman yang sudah pergi ke luar negeri dan mereka survive itu biasanya mereka akan punya adaptability tinggi sekali, ya agile-nya tinggi sekali. Nah ini akan membantu teman-teman bagi yang bisa punya bisa keluar gitu. Karena saya mendukung sekali teman-teman harus keluar dari rumah untuk bisa punya independensi yang tinggi. Namun untuk bisa memilih scholarship tersebut, jangan semerta-merta kalau dapat scholarship lalu langsung ambil gitu ya. Karena harus dipertanyakan gitu. Scholarship itu sendiri kalau sampai itu sekolah buka gratis-gratisan, sebenarnya pasti ada question mark-nya besar sekali. Apakah itu dia memang punya kualitas atau ada memang tertentu dia punya budget untuk memang dia ambil diversity, bahwa dia cari orang yang scholarship-nya dari Indo gitu ya untuk dapetin scholarship di luar negeri. Jadi banyak sekolah juga yang bagus membuka scholarship, tapi umumnya sekolah yang bagus membuka scholarship tuh very little kuotanya. While yang sekolah yang baru dia akan buka scholarship-nya lebih besar gitu. But it's not about yang baru dan lama, tetapi adalah what do you want? What is the ultimate of the purpose of your education gitu. 6 aspek yang untuk memilih pada saat kita mau lihat adalah budget. Budget artinya scholarship itu macam-macam, bisa dari 100%, 60%, 7% sampai cuma 25% gitu. Tetapi jangan cuma dilihat dari nilai amount of the scholarship itself, tapi juga dilihat ranking dari sekolah tersebut. Itu mudah sekali dengan dunia digital sekarang, orang tua bisa mencari ranking ataupun teman-teman bisa cari dari QS ranking, local ranking atau apa. At least kita nggak buta gitu bahwa dapat 100% scholarship terus langsung kita jalan. Karena ketika Anda jalan kemudian tahu-tahu itu di situ nganggur gitu, nggak ada dosen atau apa, so you need to do your due diligence on the research ya. Lalu consider even though mau 25% scholarship compare with yang dapat 100% scholarship, but what kind of environment yang ada? Apakah sekolah dan universitas itu menyediakan suatu pelatihan-pelatihan ekstrakurikuler atau hal-hal lain di luar dari akademik yang mendukung 10 skill set yang akan disiapkan oleh teman-teman untuk di dalam masa dunia digital yang 2020 tadi ya, yang my first slide. Dan consider kota mana yang mau Anda pilih. Karena pilih itu cost of living-nya seperti apa, bahasa yang mau diambil itu seperti apa. Because I said bahwa life skill itu needed. Ketika Anda pergi ke sekolah yang scholarship-nya 100%, tetapi bahasanya bahasa apa yang kemudian nanti itu nggak akan kepake at anyway. Dan di dalam negara itu sendiri Anda nggak akan bisa building network, professional exposure yang nggak ada, itu akan sayang sekali Anda buang waktu hanya karena maunya murah scholarship-nya 100%. So, lots of consideration yang harus dilakukan. Dan yang keenam saya kuningkan bahwa ketika orang tua atau kita sendiri mau berangkat pergi ke luar negeri atau di dalam negeri sendiri untuk dapetin scholarship, you should know, khususnya untuk yang di luar negeri adalah
ketika Anda mau meninggalkan rumah dan meninggalkan orang tua, independensinya sudah kuat atau belum, atau orang tua harus bisa mengakses anak ini layak nggak untuk sudah bisa pergi keluar gitu ya, bukan hanya sekedar dapat scholarship atau Anda bisa sebagai orang tua bisa membayar, karena value principle of life itu penting. Ketika kita sudah mengirim anak kita ke luar negeri atau kemanapun, udah kos ke Depok dan semuanya, ketika mereka udah lepas kita nggak bisa kontrol 24/7, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan untuk minta perlindungan, namun mereka akan survive sendiri dengan value dan prinsip of life yang sudah kita tanamkan. Kenapa 6 ini penting? Sebab akan melit, Anda memilih sekolahnya, environment apa, akan melit kepada interpersonal skills, communication skills, resilience, can-do spirit, learning new things, dan networking. Ini saya bikin sendiri karena saya melihat bahwa anak-anak muda ini yang bekerja, mana sih yang sukses dan dapat promotion lebih cepat, mana sih yang sukses dan they get the really high income after they have a graduations, adalah those yang punya 6 ini. Yang dimana bisa punya interpersonal skills, bisa relate to the people gitu ya, bisa pinter ngomong, punya riset ada. Orang yang biasanya sudah pergi ke luar negeri dan tidak dimanja oleh anak dan mengikuti beberapa organisasi ya, dengan eskul mereka melakukan beberapa hal gitu ya, termasuk ketika kita mengikuti pelayanan organisasi, actually you already develop your organization skills and also leadership skills that leads to this six. Karena ketika kita melakukan suatu pelayanan, kita diasah untuk bisa punya conflict management, and then how you do it, think out of the box, karena di dalam pelayanan kita nggak punya uang, melakukan sesuatu harus mikir budgetnya minim gitu ya, can do spiritnya gimana, resilience-nya seperti apa. And networking itu penting sekali karena at the end when you do this, pilih sekolah, ujung-ujungnya Anda mau apa? Mau bisnis, mau kerja, mau apapun, actually akhirnya teman yang bantu atau akan ada connection. People connect the door. So when you choose the school, when you choose the city and everything, consider budget dan scholarship-nya pun harus dipikir apakah itu akan Anda build network atau tidak ya. Ini ada satu quote dari Jack Ma mengatakan, no matter how smart you are, if you don't know how to work with people, your dream will just be a dream. Saya sangat mengamini ketika teman-teman berangkat ke luar negeri dan Anda building yourself in terms of 4 quotient tadi ya, IQ, EQ, SQ, and adaptability. Karena suka tidak suka ketika kita dikirim ke luar negeri kita harus survive, dan adaptability quotients, kecerdasannya akan kuat gitu ya, dan itu akan bagus. Sangat bukan keliru ya, tetapi adalah kalau tidak dibalance bahwa Anda hanya belajar aja untuk get your GPA 4, pokoknya nggak boleh kemana-mana, harus belajar untuk dapetin nilai 4 atau dapat nilai A gitu ya. Tapi and then you miss that kind of your young age gitu untuk bisa building network with your friends gitu. Kemudian building your and sharpening your leadership, itu sayang sekali. Karena dengan nilai A Anda hanya berinteraksi dengan itu buku dan laptop, you won't survive at the working. Karena saya melihat bahwa orang yang kerjanya kutu buku dan dia tidak bisa dealing with people, actually they cannot survive. Mereka nggak bisa kerja sama orang kaku dan sebagainya. Nah, kita minta bijaksana dari Tuhan untuk bisa membentuk hal tersebut. Ini 3 ayat yang saya sangat mengamini untuk mendukung ya. Ketika kita menggumuli sesuatu, apapun itu, takut akan Tuhan itu menjadi membuat kita lebih bijaksana dan rendah hati. Percaya, ketika IQ kita pinter pun, ketika Anda pinter tapi nggak bijak, you cannot have that kind of working and success di pekerjaan. Dan di Mazmur dikatakan bahwa ajari aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, adalah perintah Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi suatu hal yang layak dan harus menjadi fondasi, karena apapun yang kita pilih kita akan mendoakan dan Tuhan pasti buka jalan. Itu dari saya. Nanti kalau belum ada yang jelas, nanti kita akan bisa lakukan interaksi dengan tambahan dari teman-teman yang udah dapat scholarship ya. Dan ujung-ujungnya ketika Anda mau sekolah pintar, dapat GPA 4, dapat pekerjaan bagus, actually balik lagi kan
dapat sekolah pun sebenarnya itu Tuhan yang kasih. So kemuliaan hanya bagi Tuhan ketika kita dapat scholarship. I teach my kids ketika mereka dapat scholarship, mereka dapat intern dan dapat gaji dan semuanya, they have to go with perpuluhan dan juga bersyukur kepada Tuhan bahwa pintar itu ketika suatu saat Tuhan flip flop pun bisa ya. Jadi apapun itu hanya untuk Tuhan. Itu dari saya dan saya kembalikan ke William. Baik, terima kasih Ibu Agustina. Ya, yang saya tangkap ini satu poin yang sangat kuat dari Ibu Agustina adalah bagaimana kalau kita menerima beasiswa itu, kita mendapatkan satu yang namanya adaptability quotient. Sangat penting sekali untuk kita bisa boleh dapat mengasah ini terus untuk kita dapat berkembang di dalam dunia kerja nantinya. Bukan hanya kepintaran saja, tetapi juga life skill dan juga untuk mental readiness yang tadi disampaikan oleh Ibu Agustina. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke narasumber yang kedua, mungkin Bapak Ibu juga kalau ada pertanyaan, nanti bisa Bapak Ibu catat atau mungkin langsung bisa juga chat nanti di grup chat yang ada di dalam platform Zoom ini, dan itu bisa ditujukan langsung, misalnya saya mau tanya ke Ibu Agustina atau saya mau tanya ke Ibu Liz, ke Saudara Andrew atau Saudara Stanley, seperti itu ya. Oke, baik. Saya langsung saja masuk ke dalam narasumber yang kedua untuk Ibu Liz Julianti. Halo Ibu Liz. Halo Lause, terima kasih untuk kesempatannya boleh berbagi. Mungkin tadi untuk Ibu Agustina sudah banyak sekali berbagi mengenai bagaimana untuk bisa mendapatkan beasiswa di luar negeri, tetapi mungkin agak berbeda sedikit dengan saya yang memang beasiswa yang saya dapatkan itu dalam negeri ya. Memang untuk saya di strata 3 gitu memang lebih banyak dibuka beasiswa khususnya dari pemerintahan. Saya sangat setuju ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Agustina gitu ya. The purpose of education is to help people be the teacher of themselves. Saya setuju sekali bahwa ketika kita bisa mendapatkan beasiswa entah itu yang di dalam negeri ataupun di luar negeri, kita sebenarnya dilatih untuk bisa menolong orang menjadi guru buat dirinya kita sendiri. Karena ketika kita mendapatkan beasiswa ya, baik itu dalam negeri ataupun luar negeri, kita dituntut untuk bisa pertama itu adalah mandiri. Yang kedua kita dituntut untuk memiliki time management, khususnya bagi mereka yang mendapatkan beasiswa di tingkat strata S2 ya. Mungkin kalau S1 memang lebih fokus kepada pengembangan ilmu, kemudian pembelajaran di tingkat perkuliahan atau sarjana gitu, di mana mereka terbuka wawasannya untuk mempelajari ilmu yang memang betul-betul mereka inginkan, yang memang betul-betul mereka concern mau dapatkan gitu. Tetapi ketika kita sudah beranjak ke lebih lanjut S2 ataupun S3 di mana kita mendalami lagi ilmu-ilmu yang memang kita inginkan, seperti misalnya ekonomi, public relation, kemudian hukum ataupun IT, teknologi, itu kita mempelajari itu lebih dalam lagi. Jadi memang di setiap strata, khususnya di beasiswa yang dalam negeri ini ya, dalam negeri itu kompetisinya cukup banyak, karena yang diharapkan itu adalah bagaimana, kalau yang di Indonesia yang diharapkan itu adalah bagaimana kita bisa mengembangkan research penelitian dari ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi untuk saya pribadi ketika saya mendapatkan beasiswa ini memang salah satu syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa itu adalah saya harus memiliki satu research yang mau diteliti gitu ya, yang mau diteliti, yang diajukan kepada kampus gitu ya, kampus di mana tempat saya mengajar, di mana saya adalah salah satu dosen di perguruan tinggi swasta. Jadi itu yang dijadikan sebagai indikator untuk bisa mendapatkan beasiswa di luar syarat-syarat lainnya, seperti misalnya TOEFL, terus TKDA, kemudian kinerja selama ini berapa tulisan ilmiah atau tulisan hasil penelitian yang sudah saya publikasikan ya, baik itu di Sinta, di Google Scholar dan lain-lain, itu menjadi indikator untuk bisa mendapatkan beasiswa. Nah, kemudian research itu juga apakah penelitian itu bisa dimanfaatkan ya untuk
masyarakat gitu. Jadi tidak riset yang hanya berupa gambaran ataupun ide-ide saja, tetapi apakah riset itu bisa untuk diimplementasikan ketika misalnya sudah diteliti, bisa nggak dipakai untuk kehidupan masyarakat. Itu yang kemudian juga menjadi salah satu tujuan saya kenapa saya juga mengejar beasiswa untuk di S3 ini. Dan namanya kita mendapatkan beasiswa ya, tentunya ada harga yang memang harus kita gitu ya, maksudnya ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya beasiswa dalam negeri itu memang agak sedikit rumit dengan birokrasinya, maksudnya dengan persyaratan administratif. Jadi ketika kita sudah mendapatkan beasiswa pun kita harus punya waktu untuk setiap semester kita harus melakukan pertanggungjawaban. Oleh karena itu tidak cukup kemandirian dan time management, tetapi kita juga harus bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya terhadap beasiswa yang sudah kita dapatkan. Karena kalau misalnya beasiswa dalam negeri itu setiap semester, apalagi beasiswa yang memang dananya itu adalah dari pemerintah, kita harus mempertanggungjawabkan ya pengeluarannya kita apa-apa saja ya, kita harus menyesuaikan dengan budget yang sudah diberikan oleh pemerintah. Misalnya untuk biaya SPP berapa, kemudian uang buku berapa, uang sakunya kita berapa. Jadi uang saku itu dibayarkan oleh pemerintah. Dan uang saku itu juga kita harus pertanggungjawabkan keluarannya untuk apa-apa saja. Nah, di sini kita memang harus sebagai anak Tuhan juga kita harus belajar untuk bertanggung jawab untuk beasiswa yang kita dapatkan. Bukan hanya sekedar mendapatkan lalu melakukannya dengan seenak hati. Tidak bisa begitu kalau untuk mendapatkan beasiswa. Tetapi kita harus concern ya dengan apa yang kita ambil, berani mengambil kesempatan ini dan berani bertanggung jawab untuk hal yang kita ambil tersebut ya. Selain surviving skill yang kita miliki nanti ya ketika dimanapun, yaitu ketika kita mendapatkan beasiswa di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu, kita juga harus punya growing skill gitu ya, skill untuk bertumbuh di mana di tempat kita mendapatkan beasiswa itu. Karena walaupun misalnya yang kita sudah terbiasa gitu ya, kalau misalnya seperti saya di Bali gitu ya, walaupun sudah biasa ketemu sama teman-teman ilmu hukum di Bali gitu, misalnya satu sama lain saling kenal, tapi ketika kita masuk gitu bertemu dengan di strata 3 tuh bertemu dengan orang-orang lain lagi, ya kita harus beradaptasi kembali, mulai belajar lagi karena memang ketika dapat beasiswanya itu kan kuota ya, kalau di pemerintahan itu ada kuotanya dan itu diberikan kepada seluruh wilayah di Indonesia gitu. Jadi teman-teman kita cukup banyak juga sih. Itu menjadi salah satu keuntungan ketika kita mendapatkan beasiswa. Jadi networking kita semakin luas gitu. Karena yang kita ajak berteman, terus kemudian melaporkan satu sama lain itu bukan hanya orang-orang Bali aja gitu, teman-teman di Bali aja, tetapi ada juga beberapa teman-teman saya juga yang sama-sama mendapatkan beasiswa itu, ada yang dari Papua, ada yang dari Kupang, kemudian dari Irian Barat, dari Jawa, dari Kalimantan. Jadi banyak sekali benefitnya gitu ya, banyak pengalaman-pengalaman yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga sharing-sharing ilmu. Kalau misalnya seperti di tempat saya, karena saya belajar tentang ilmu hukum dan saya konsentrasinya mengambil mengenai hukum bisnis dengan konsep kearifan lokal, jadi saya bisa banyak tahu budaya-budaya dari teman-teman di luar Bali yang ada di wilayah Indonesia tentang bagaimana budaya-budaya mereka. Contohnya misalnya di Kupang, di Irian Barat, dan itu bisa menjadi salah satu data dari riset yang saya lakukan. Jadi memang ketika saya menggumulkan untuk mengambil S3 ini bukan sesuatu yang mudah ya teman-teman ya. Jadi memang kita yang paling pertama itu kita harus minta pertolongan dari Tuhan. Benar nggak ini adalah sesuatu yang memang dipilih untuk kita jalani sama Tuhan gitu ya. Jadi saya betul-betul menggumulkan karena saya menginginkan bahwa saya bukan hanya mencari gelar gitu ya. Saya bukan hanya mencari gelarnya setelah S3 lalu mencari beasiswanya juga, tapi kemudian setelah saya tamat saya tidak menjadi apa-apa. Tapi saya ingin
apa yang saya lakukan ya ketika saya mencari S3 ini itu bisa berguna untuk orang banyak ya. Kalau misalnya saya di hukum gitu, di ilmu hukum, kiranya penelitian atau riset yang saya lakukan itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ya, kajian-kajian di bidang ilmu hukum. Nah, kebetulan riset saya itu adalah di bidang investasi, jadi saya menginginkan bagaimana investasi itu nantinya bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan masyarakat di Bali secara khususnya dengan basis kearifan lokalnya, dengan budaya-budaya yang kita miliki gitu. Jadi memang kalau teman-teman ketika teman-teman sudah nanti udah dapat beasiswa S1, kemudian teman-teman punya keinginan untuk meneruskan dan mendalami kembali gitu ya, itu harus dipikirkan dengan baik gitu ya, karena melanjutkan ke jenjang studi yang berikutnya itu adalah sesuatu yang bisa jadi lebih sulit, bisa jadi lebih mudah dari apa yang sebelumnya sudah kita lewati, tetapi percaya dan selalu andalkan Tuhan. Buat saya sih seperti itu. Dari saya cukup, Lausa. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Liz yang boleh membagikan mengenai beasiswa yang ada di dalam negeri atau beasiswa domestik. Yang saya tangkap dari Ibu Liz adalah ada beberapa hal, yaitu bagaimana ketika kita menerima beasiswa, beasiswa itu boleh menjadi berguna. Kita mengembangkan riset dan boleh berguna untuk kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua adalah bagaimana beasiswa itu sendiri ketika kita mendapatkannya, itu kita harus juga ada bayar harga, dan kita harus melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa dengan seenaknya, oh kita sudah dapat beasiswa, lalu kita nggak kerjain tugas kita dan sebagainya seperti itu. Itu yang saya tangkap dari Ibu Liz. Terima kasih untuk Ibu Liz yang telah membagikan bagaimana pengalaman selama beliau mengambil S3 Ilmu Hukum Bisnis yang ada di UNUD di Bali. Terima kasih kepada Ibu Liz. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Saudara Andrew, Immanuel Andrew, dan ini kalau misalnya kita lihat mungkin seumuran kayak gitu ya, yang usianya hampir mirip-mirip seperti itu. Dan Saudara Andrew ini adalah pengambil beasiswa yang ada di Hong Kong ya? Yes, Hong Kong. Ya, di Hong Kong. Ya, silakan mungkin Saudara Andrew boleh berbagi sharing pengalaman bagaimana selama Saudara Andrew mengalami mengambil beasiswa yang ada di Hong Kong ini. Oke, alright. Jadi aku perkenalan dulu ya, nama aku Andrew. Terus aku sebenarnya baru aja lulus tahun ini di Hong Kong Polytechnic University. Jurusan aku elektronik, jurusan teknik elektronik dan informatika. Nah, sebenarnya pasti orang kayak tanya kan, tadi Bu Agustina udah bilang anaknya sekolah di Hong Kong gitu. Wah, saya cukup kaget gitu. Oh, ada orang Hong Kong juga di sini gitu ya. Sebenarnya banyak orang tanya, kenapa sih Hong Kong gitu? Itu tadi Bu Agustina cerita di Hong Kong itu di mana negaranya itu multicultural, orang berbagai dunia datang ke Hong Kong. Kenapa? Karena emang itu dekat dengan China gitu ya. Dan lebih lagi, ini aku bikin cepat aja secara ringkas. Lebih lagi sebenarnya tuh di Hong Kong itu semuanya pakai bahasa Inggris itu, all is in English. Sekolahnya semua di bahasa Inggris. Kalau kamu bisa ngomong pakai bahasa Mandarin or Cantonese, it's perfect, it's good. Tapi kalau nggak bisa, it's fine. Karena di semua orang Hong Kong, they can't speak English, perfect English, it's really good. So kenapa Hong Kong? Itu alasannya. Nah, kemudian kenapa lagi sih di Hong Kong? Kenapa harus sekolah di Hong Kong? Padahal di Hong Kong kan negara shopping gitu. Siapa sih yang expect, oh kamu kuliah di mana? Di Hong Kong. Lo bukan tempat shopping, bukan tempat jalan-jalan. Nah, inilah catching point-nya gitu. Nah, maka kita harus belajar di Hong Kong. Banyak sekali industri-industri yang sukses di Hong Kong gitu. Nah, dan kalau kalian tahu sebenarnya itu di Hong Kong ada 5 universitas negeri yang top 100 di dunia. Kalau nggak salah paling tinggi itu 70. Ya paling rendah 70 gitu. Nah, nomor 70 di dunia gitu, dia yang paling rendah. Jadi
Jadi banyak orang juga ngomong, masa emang ada ya beasiswa S1 di top uni di dunia gitu, top 100 di dunia? Jarang banget kan. Orang pasti ngomong nggak mungkin lah, pasti kalau sekolah di luar negeri pasti biaya mahal. That's what people think. Waktu aku mau masuk kuliah dulu juga sama, kayak aku sharing sedikit, mau ke Aussie. Kenapa? Ya karena semua orang maunya ke sana. Semua orang maunya ke Aussie, semua orang mau ke Amerika, maunya ke negara barat. Kenapa? Karena bebas. Karena apa? Karena they all talk about US, they all talk about Australia kan. Nah, sebenarnya banyak banget beasiswa di luar sana, di luar negeri itu banyak banget. Tapi kembali lagi, benar yang kata Bu Agustina, tidak semuanya itu baik gitu. Ada siapa tahu memang universitasnya baru atau karena ya bagi-bagi aja, bagi-bagi scholarship asal aja mungkin juga. Tapi yang aku mau tekan di sini yang di Hong Kong ya. Di Hong Kong itu kenapa sih orang-orang kenapa Universitas Hong Kong tuh mereka banyak banget kasih scholarship ke orang Indonesia. They are very generous. Nggak cuma ke orang Indonesia, ke orang-orang lain juga. Kenapa? Karena aku sempat ngobrol-ngobrol sama orang dari department. Karena aku cukup dekat dengan head of my department. Terus aku sering ngobrol sama orang International Affairs Office-nya yang sering promosi di universitas itu. Mereka ngomong kayak, Indonesian people they have potential gitu. Kita punya potential gitu. Jadi jangan takut kalau kita cuma orang Indonesia, cuma dari Bali nggak mungkin lah. Gitu. Aku dari Magelang yang lebih kecil dari Bali. Mungkin kalian nggak tahu di mana Magelang itu gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tuh we all have potential gitu. Jadi jangan berkecil hati, jangan takut dulu gitu. Kalau nggak mungkin lah kalau aku dari Bali, kalau aku dari kota mana itu nggak mungkin. We all have that opportunity gitu. Nah, ini aku langsung aja to the point tentang aku cari aja gimana sih cara dapat beasiswanya dan tipe-tipe beasiswanya itu ada apa aja gitu. So biasanya itu dibagi jadi dua. Pertama is entry scholarship and the second one is post entry scholarship. Jadi entry scholarship itu waktu kita masuk ke universitasnya, waktu kita dapat offer ya kita udah tahu kita dapat scholarship atau enggak. While the other one is post entry scholarship, itu ketika kita udah masuk, kita udah sekolah, kita udah jalanin kelas dan lain-lain, and then we apply for a scholarship. Ini namanya post entry scholarship. Nah, aku sendiri aku dapat entry scholarship. Jadi dari awal aku udah tahu, aku dapat dari universitas. Jadi dari awal waktu aku apply, aku dapat offer, aku udah tahu, aku dapat scholarship. Nah, tapi kemudian aku ditawarin lagi scholarship dari pemerintah, gitu, pemerintah Indonesia Hong Kong. Jadi ini masih considered as entry scholarship karena sebelum aku ke Hong Kong mereka tawarin aku, ini ada peluang beasiswa, ini persyaratan yang harus penuhin. And then I fill all the documents. Terus ketika aku isi dan puji Tuhan dapat scholarship juga dari pemerintah. Jadi basically aku bilang ada dua tipe, tapi mostly entry scholarship itu dari universitas gitu. Dan ada tiga tipe. Pertama itu full scholarship, the second one is full tuition, the third one is half tuition. Di beberapa universitas ada yang cuma one off scholarship, jadi cuma dikasih di awal aja gitu. Itu biasanya di HKUST itu biasanya mereka kasih one off juga. Nah, sedangkan yang aku bilang di full scholarship ya, kan mungkin kalian tanya, loh full scholarship apa ya? Jadi full scholarship itu cover tuition fee, biaya sekolah, living cost juga gitu. Jadi kalian kalau dapat full scholarship, kalian nggak perlu mikir nanti gimana yang beban orang tua atau nanti kira-kira berapa ya harus per bulan kasih berapa. Mungkin emang masih perlu, masih kurang mungkin untuk beberapa orang. Tapi buat aku sendiri full scholarship ini udah cukup, bahkan sisa-sisa gitu. Nah, kemudian di full scholarship ya, jadi biaya hidup dan tuition fee atau biaya sekolah. Yang kedua itu full tuition. Itu ya cuma dikasih kasih scholarship-nya untuk biaya sekolah doang. Jadi setiap universitas beda-beda sistemnya, ada yang dibayarin langsung, ada yang kita dikasih uangnya, kita harus bayar uang sekolah sendiri. Beda-beda tipenya. Kalau half tuition jadi ke utamanya sendiri. Jadi basically kalau half tuition is like kalian cuma dibiayai setengah aja biaya sekolahnya. Biaya itu masih harus biaya sendiri gitu. Nah, ini untuk entry scholarship-nya. Jadi untuk summary-nya, biasanya kalau entry scholarship itu mostly dari uni, ada beberapa dari pemerintah atau beberapa dari organisasi luar, tapi nggak banyak gitu. Nah, kemudian untuk post entry scholarship, nah ini tuh banyak banget. Jadi kalau misalkan nih kalian nggak dapat scholarship, terus gimana? Agak
ini pengetahuan aku ya, dari teman-teman dari US, dari Aussie, dari Singapura, dari Korea juga sama. Biasanya tuh pasti kan baik dengar, oh bisa kok kalian nanti apply scholarship waktu udah dapat sekolah, ada waktu udah sekolah, nanti kalian apply scholarship, kalian dapat nilai bagus, apply scholarship. Itu ini bener banget, ini memang banyak gitu, ini banyak banget kesempatannya. Tapi again, ini banyak juga tipe-tipenya, ada yang merit based, ada yang berdasarkan achievements gitu, ada berdasarkan nilai, ada berdasarkan achievement, ada yang berdasarkan macam-macam gitu ya. Nah, ini aku ngomongin mungkin dari merit based dulu. Merit based itu tadi kayak bisa dari government. Dari government juga sama, meskipun kalian udah masuk, kalian bisa apply buat yang full scholarship. Ini ada beberapa teman aku yang dapat juga, tapi memang again dilihat dari GPA, dan nggak cuma GPA aja, tapi impact yang kalian bikin, apa yang kalian lakuin kepada universitas atau the community gitu di sekitar kalian gitu. Jadi ada banyak faktor ya. Kemudian ada private companies juga. Jadi kayak ada banyak juga ada orang yang di cover biaya hidup sama biaya sekolahnya oleh private companies. Ini juga mungkin gitu. Nah, aku sendiri waktu itu aku ada kasih Tuhan kesempatan untuk exchange ke Korea, ke KAIS. Kalau kalian tahu, itu aku juga daftar ke scholarship. Aku dapat untuk exchange 1 semester, aku total dapat 4 tambahan scholarship. Sekolah, 1 dari government Korea, 1 dari private company, 1-nya lagi dari sekolah juga. Tadi ada 2 dari sekolah. Jadi kayak kesempatan itu sebenarnya yang kayak tema webinar ini ya, beasiswa di depan mata. Sebenarnya tuh beasiswa tuh banyak banget. Cuma tinggal tergantung dari kita, mau nggak sih kita cari gitu. Like, are you willing to actively like looking for it? Are you willing to like go the extra mile gitu? Jadi karena banyak orang ngomong kayak, oh pasti nggak mungkin lah, susah gitu. Buktinya kayak orang-orang banyak yang ngomong gitu, dan aku tetap coba aja daftar. Who knows, right? Dan ya puji Tuhan dapat juga gitu. Dan dari scholarship itu aku bisa nabung, bisa buat hal-hal yang lain gitu. Nah, ini dari post entry scholarship-nya. Jadi banyak banget kesempatan-kesempatan itu. Sebenarnya itu kalian udah masuk di universitas manapun, kalian pasti bisa lihat, bisa ada portalnya gitu ya. Kalian bisa lihat there's a board where like, oh, there's this scholarship, the deadline of the application, requirement-nya apa aja. Itu biasanya jelas banget. Kalian tinggal mau nggak sih cari gitu. So, itu banyak banget tipe-tipe yang nggak bisa sebutin satu-satu ya. Nah, terus kalian tanya, susah nggak sih dapat scholarship? Well, susah-susah gampang gitu ya. Ada scholarship yang benar kompetitif, ada scholarship yang mungkin lebih mudah dicapainya, didapetin. Cuman again, yang bottom line, garis besarnya kalian harus berusaha gitu. Mau sepintar apapun, mau sepintar apapun, tapi kok kalian malas ya nggak bisa dapat juga gitu. Jadi memang harus berusaha, memang harus ada action-nya gitu. Nah, terus aku ngomong aja sekarang kayak, oke, aku udah tahu sekarang ya, scholarship-nya begini nih. Dapat tipe-tipe scholarship ini, cara dapatnya gimana gitu ya. Nah, jadi untuk Hong Kong ini kan ada 5 universitas kan. Sebenarnya tipenya itu mirip, sistem admission sistemnya sama. Jadi basically tinggal apply untuk sekolahnya. Jadi ketika kalian apply sekolah itu ada yang langsung considered as applying the scholarship, ada yang kalian harus tick the box, or kalian harus isi form. Tapi itu super gampang, bener-bener yang nggak ribet, bener-bener yang kalian cuma harus kayak ngisi aja gitu, cuma ngisi nama, alamat, mau ambil scholarship, atau mau apply for a scholarship, terus mau ya pokoknya isi form aja deh gitu, nggak usah cuma sehalaman atau 2 halaman gitu, which is really easy. Jadi kan biasa orang ngomong scholarship, apply scholarship harus ribet lah, apalah, butuh apa-apa, sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya itu super gampang kalau kalian apply ke Hong Kong. Jadi apapun, apalagi semuanya online juga gitu. Kalian cuma tinggal apply, terus kalian isi formnya aja, which is super easy. Nah, jadi itu basically kalau untuk apply scholarship di Hong Kong, kalian cuma perlu daftar sekolahnya, terus kalian tinggal baca aja, tergantung ada yang langsung apply, ada yang tinggal check the box, or you need to fill in the form. Dari itu. Nah, kemudian aplikasinya sendiri. Jadi gimana sih cara dapat scholarship ya? Well, pasti semua scholarship itu mostly ya. Ini aku juga dari ngomong-ngomong dari head of department, aku ngobrol-ngobrol dari kayak international affairs office gitu. Kasih tips, kasih hint. Hong Kong is very competitive place. Jadi everything has to be merit based. Jadi memang ya nggak bisa dipungkiri nilai itu penting gitu.
sorry kalau misalkan waktunya udah mau habis, kasih tahu aja ya. Hari itu merit based, jadi apapun itu pasti merit based. Jadi nggak bisa dong kalian misalkan ujian nasional atau nilai rapot cuma 70 gitu. Like, oh sure, how are you gonna compete with the people here, right? Jadi again, kalian mesti mulai nilai yang baik. I'm not saying harus sempurna, harus top 10 gitu. Nggak, nilaiku aja biasa aja gitu. I'm not the smartest people in my school gitu. Dan aku juga dari kota kecil gitu kan. Jadi yang penting ada mau usaha, tapi nilai memang pasti dilihat gitu. Jadi nilai memang dilihat. Jadi kalian memang perlu beberapa nilai minimum. Nanti kalau kalian mau tahu tentang requirement-nya dan lain-lain, kalian bisa kontak aku aja dan aku bisa jelasin lebih lanjut. Tapi bottom line, nilai itu penting. Dan application, time of application itu juga penting. Jadi kan biasanya ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 gitu kan. It's the same thing here. Kita ada namanya early round or like fast. Is it fast track? No, sorry. Itu I think it's early round. Early round, mid round, and late round. Early round itu basically mereka baru mulai kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu lalu sampai Desember. So like this period of time waktu gelombang pertama waktu early round ini di mana kalian harus apply cepet-cepetan sih. At this period of time kalian harus apply gitu. Kenapa? Karena this is the time where they give away the scholarship. Mereka lihat, okay, this is the applicants that I have. Aku mau kasih ke orang-orang ini yang mereka pilih, yang menurut mereka layak gitu. Jadi waktu kalian the chances are higher gitu ya. Nah, jadi kalau kalian apply di early round itu sampai Desember kalau nggak salah, itu the chances are higher gitu ya. Kemudian ada main round. Well, kalau aku nggak bisa bilang kalau kalian main round kalian nggak bakal dapat scholarship. Aku nggak bisa bilang juga karena kan banyak faktor gitu ya. Nah, tapi pasti chances-nya pasti lebih sedikit dibanding early round. Kenapa ya? Karena it's logic. Mereka udah kasih scholarship ke orang-orang di early round gitu. Jadi basically this is the logic. Kan nanti ada late round lagi. Kalau nggak salah Maret sampai April kalau nggak salah. Sama mungkin ada scholarship tapi sedikit aja gitu. Jadi kayak timing is important, your action is also important gitu ya. Nah, jadi ini untuk S1. Untuk S2 sebenarnya sama mirip, tapi ada banyak tipe. Ke S2 ada yang kayak sekolah aja atau ada yang research. Nah, kalau research, kalau sekolah mirip-mirip lah cara proses aplikasinya mirip. Nanti scholarship-nya mirip juga, tapi mereka pakai GPA. Mereka lihat kalau master biasanya mostly mereka lihat GPA. Kalau nggak salah tuh 337, 38 itu minimalnya. Tapi different university they have different standard ya. Kalau di Hong Kong kalau nggak salah mereka minta 37, 38. Kalau kalian udah kuliah di Hong Kong, tapi kalau kuliah di Indo, I'm not really sure. Perlu double check. Tapi kalau master, kalian biasanya kalau master research, kalian biasanya kan do research kan, itu biasanya juga digaji sama profesor. Jadi ya ini sebagai tambahan juga selain dapat beasiswa, kalian kalau research kalian dapat tunjangan atau ya salary from the professor gitu. Nah, jadi sekitar itu aja untuk tipe scholarship and how to apply. Kalau kalian mau tahu requirement-nya apa aja secara detail, kalian bisa tanya aku, nanti aku bisa refer ke website-nya, atau kalian bisa langsung aja cari-cari. I think that's all from me. Kita bisa lanjut lagi tentang kehidupan di Hong Kong or whatnot, nanti di sesi tanya jawab. Thank you. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Andrew yang sudah memberikan sharing pengalamannya bagaimana cara mendapatkan scholarship. Dan dari Saudara Andrew yang saya tangkap adalah scholarship itu mudah, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita mendapatkannya, dan kita harus tahu dulu kita mau dapatin apa, seperti itu. Kita mau mengambil scholarship apa, dan kita juga harus memiliki persiapan itu, persiapan teknis, dan juga kita juga harus usaha ya untuk mendapatkan scholarship itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Andrew. Berikutnya kepada Saudara Stanley, narasumber kita yang keempat. Ya, dipersilahkan kepada Saudara Stanley. Halo, thank you Lasse, Will. Thank you juga semua yang tadi udah. Tapi kayaknya saya nggak akan terlalu bahas mengenai teknisnya, karena kayaknya tadi udah dicakup sama Andrew semua ya, masalah beasiswanya S1, S2, semua udah dicakup semua. Jadi mungkin yang pengen saya sharing hari ini itu lebih ke pengalaman hidupnya ya. Pengalaman hidupnya itu gimana sih kita, saya maksudnya dari waktu itu kan 2015 itu lulus SMA. Nah, lulus SMA itu
berangkat sendiri. Nah, yang saya pengen sharing hari itu gimana pengalaman hidupnya sih kita berangkat sendiri ke sana, kita nggak punya keluarga, nyari. Pokoknya awal-awal datang tuh bingung gitu loh. Nah, jadi awal cerita berangkat 2015. Nah, waktu itu udah deket-deket selesai mau deket-deket UN, itu kita udah boleh mulai nge-apply ya. Bener katanya Andrew itu dia dibagi per gelombang. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau ada yang namanya beasiswa-beasiswa kayak gini. Saya mikirnya cuman ya ke sana sekolah biasa bayar gitu kan. Nah, akhirnya saya foundation dulu. Pertama 2015 berangkat, saya belajar bahasa dulu selama setahun. Dimatengkan ya. Jadi kalau biar masuk kuliahan itu nggak kagok. Karena kan kuliahnya pakai bahasa Mandarin tuh full. Jadi pemanasan. Nah, habis ngambil foundation, saya belajar Mandarin selama setahun. Nah, itu kita bayar. Waktu itu SPP itu kalau nggak salah belajar bahasa 2015 tuh sekitar setahun itu sekitar 25.000 RMB ya. Kalau dirupiahin kisaran 50 juta, tapi dapat tinggal. Kalau nggak salah nambah lagi 10.000 kalau nggak salah. Berarti 60 juta tuh udah all in. Setahun tinggal sama belajar Mandarinnya. Nah, kita tinggalnya di asrama, bukan dapat yang kayak apartemen atau ngekos di luar gitu ya. Tinggalnya itu di asrama, sekamar itu bisa berempat, berdua. Makanya harganya buat tinggal tuh bisa murah banget. Harga buat tinggal tuh kayaknya cuman 6 juta apa 5 juta buat setahun. Nah, itu di mana ya kita dapat kos harga segitu. Nah, setelah itu singkat cerita, akhirnya setelah mulai membiasakan diri di situ, mulai cari-cari tahu kan, karena belajar bahasa saya udah harus tentuin saya ini apa untuk jenjang edukasi saya. Akhirnya saya ngambil milih-milih kampus, lihat-lihat. Nah, kapan lalu kan saya nyampainya di Xiamen University dulu. Sampai di Xiamen University itu, habis itu belajar bahasa. Setelah belajar bahasa, akhirnya saya mikir daripada pindah-pindah kota lagi, kayaknya udah cocok juga di Xiamen kan. Karena di Xiamen itu nggak kota yang terlalu kota yang terlalu padat kayak kalau kita ke Beijing, Shanghai ya, kota yang sangat hektik gitu ya. Kalau Xiamen itu kalau kita mirip-miripin itu kayak Jogja kurang lebih. Jadi kayak kota-kota pelajar, tempat mainnya juga secukupnya, tempat belajarnya juga cukup gitu loh. Jadi balance lah. Dan juga nggak terlalu dingin di situ. Kenapa saya milih di situ? Singkat cerita saya daftar beasiswa. Benar kata kayaknya saudara Andrew tadi ya. Kita cari-cari gelombang, cari-cari info. Akhirnya dapat nih. Nah, zaman saya 2015 itu pilihan beasiswa masih dikit banget. Cuman ada 2. Beasiswa dari kampus atau pemerintah provinsi. Kapan lalu saya daftar ke yang pemerintah provinsi karena yang kapan lalu yang dari sekolah itu udah terlanjur tutup kan. Akhirnya saya daftar yang pemerintah punya. Nah, singkat cerita, daftar, menunggu. Daftar itu kita ada tes-tesnya juga sih. Kayak tes bahasa Mandarin ya, kayak namanya HSK. HSK itu kayak TOEFL lah, tapi punya Mandarin. Kita harus tes, dan jurusan yang kita pilih itu menyesuaikan dengan tes HSK-nya. Misalnya berarti HSK-nya skornya harus berapa, kayak gitu. Singkat cerita saya ngambil ujian HSK, dan puji Tuhan diizinkan dulu sama Tuhan, dan akhirnya saya mendaftar ke Xiamen University. Nah, setelah mendaftar, kita kisaran 1-2 bulan itu ya baru diinfo. Nah, awalnya diinfo itu saya nggak dapet gitu loh beasiswa yang pemerintah itu karena apa ya kemarin alasannya? Karena kuotanya full. Jadi harusnya dapat, tapi ternyata kuotanya full. Jadi saya kayaknya pas ya di nomor terakhirnya untuk dapat slot beasiswa itu. Nah, ini emang anugerah Tuhan banget ya, kemurahan Tuhan banget. Jadi saya udah mikir, ini kayaknya nggak dapet deh, gitu kan. Saya udah pesimis nih ceritanya. Tapi tiba-tiba diinfo lagi, Stanley, kamu nggak dapet nih yang beasiswanya yang dari pemerintah. Jadi beasiswa pemerintah sama sekolah ini sama ya, maksudnya fitur dan benefit yang didapat ya, nggak bayar uang sekolah dan lain-lain ya. Cuman bedanya siapa yang mendanai aja. Nah, saya singkat cerita nggak dapat dari pemerintah. Akhirnya nggak tahu gimana, singkat cerita tiba-tiba ditelepon lagi, Stan, ini kita bukain kamu ya satu lagi buat beasiswa di sekolah. Jadi sekolah yang mau tanggung, jadi nggak usah minta pemerintah. Wah, puji Tuhan banget kan, saya pada udah pesimis awalnya. Tapi ya memang karena Tuhan itu bermurah hati ya, jadi saya diizinkan untuk dapat. Nah, akhirnya saya kuliah.
Nah, tengah-tengah kuliah itu rasanya berat banget ya waktu awal-awal. Memang bukan sesuatu yang gampang banget ya kuliah keluar itu, dan saya juga awalnya belajar sebelum berangkat itu mempersiapkan hati, tapi saya nggak nyangka ternyata apa ya bahasanya, sekeras itu gitu loh, sekolahnya itu loh. Nah, jadi waktu saya sebelum berangkat kan pikiran saya cuman ya sekolah baik-baik, rajin belajar dan lain-lain. Tapi ternyata itu aja nggak cukup gitu loh. Sorry, ini terputus ya kameranya. Sorry ya. Oke. Iya. Oke. Setelah itu, nah saya kira cuman gitu kan, belajar kayak biasa. Tapi ternyata itu aja nggak cukup, karena begitu saya masuk kampus, ternyata teman-teman sekelas itu adalah teman-teman yang mainland China semua, jadi orang lokal semua kan. Jadi kita sekelas itu ada 50 sampai 70 orang, dan 60 deh, 50 sampai 60, dan 59-nya itu adalah orang China mainland, dan satunya itu saya sendiri, jadi kayak sebatang kara gitu. Jadi benar-benar nggak ngerti. Dan pertama saya udah Mandarin saya waktu itu berangkat kan pas-pasan. Terus saya ngambil jurusan itu kan jurusan hubungan internasional ya, ilmu politik ya, dan ambil ilmu politik. Nah, jadi teman-teman kelas itu juga, kalau kita sekolah di China itu yang bikin susah itu apa ya? Teman-teman China itu lokal itu cukup kompetitif ya mereka ya. Mereka kan diajarin dari kecil itu terbiasa yang namanya kompetitif ya kan. Jadi kayak lu gua gitu loh. Lumayan artinya lah individualismenya cukup tinggi. Karena kan persaingan sangat ketat ya. Jadi kalau individualismenya tidak tinggi pasti kalah lah gitu loh. Jadi saya itu disituasikan di mana teman-teman kelas itu orang lokal semua pakai bahasa Mandarin. Mandarin saya pas-pasan. Saya dengar dosen cerita juga, dosennya kadang-kadang dapat dosen-dosen yang punya aksen ya. Wah, itu setengah mati dengarnya karena kita nggak ngerti aksennya dia ngomong itu. Dan teman-teman, dan apalagi kalau mereka nulis kan cepat. Sebagai orang awam kita belajar tuh berat banget ngikutinnya. Ditambah lagi kadang-kadang kalau mau pinjam catatan sama teman nggak bisa, karena kita nggak bisa baca tulisannya teman-teman. Tulisannya mereka kan udah yang kayak cepet banget kan. Jadi otomatis sumber belajar itu cuman online. Dan ya nanya-nanya guru lah. Wah, itu tahun pertama, kedua, wah berat banget. Saya juga udah mikir kan, udah pesimis juga mikirnya, aduh ini kayaknya sih beasiswa dicabut sih tahun depan. Karena saya jujur aja ikut ujian dan lain-lain awal-awal cukup berat banget mau belajarnya. Saya yang maksudnya nggak punya kebiasaan yang pulang sekolah harus belajar gitu-gitu, enggak ya, maksudnya kan cukup santai lah waktu SMA. Tiba-tiba waktu kuliah tuh kayak ibaratnya tuh kayak dibanting gitu loh, langsung dihantem kayak gitu. Jadi tuh wah, pokoknya waktu itu sempat stres banget. Tapi kembali lagi saya mikir ya sudah, saya sudah pilih jalan ini, saya harus jalanin. Maksudnya saya harus tanggung jawab dengan pilihan saya. Dan apalagi saya juga awalnya berapa kali sempat pikir mau menyerah, tapi mikir lagi Tuhan udah bukain jalan sampai dapat beasiswa, pengen aku lewat jalan-jalan ini, kenapa aku masih sia-siain gitu loh. Dan satu firman Tuhan yang saya cukup pegang itu adalah Tuhan tuh nggak mungkin nyobain kita lebih dari kemampuan kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita merasa susah, kita tetap berusaha karena kita tahu limitnya itu ada. Tuhan tuh pasti akan nggak akan mencoba kita lebih dari itu atau memberikan kita dilema ya. Jadi itu berpikir ya sudah nggak apa-apa, saya paksain, saya jalanin. Saya yakin Tuhan pasti tahu batasan sampai mana, saya usaha sampai akhir. Dan puji Tuhan 1-2 tahun jalan udah mulai sudah mulai terbiasa dengan flow belajar, dengan kebiasaan mulai setelah selesai kelas pulang belajar. Akhirnya saya punya kebiasaan yang bisa saya bangun lagi ya, yaitu mulai bisa belajar sendiri dan lain-lain. Dan saya pokoknya dibentuk banget di situ. Dan ini satu hal yang paling yang saya rasa cukup penting ya, benar banget tadi yang ada di mention sama ibu yang narasumber pertama tadi itu. Nah, tadi ibu ada bilang kalau ternyata networking itu penting banget ya kan. Dan saya lihat saya punya banyak teman Indonesia yang kuliah di situ, dan semuanya itu hanya terfokus pada buku pelajaran. Jadi mereka benar-benar nggak mau sosialisasi, networking dan lain-lain, dan mereka hanya fokus belajar. In the end, benar, jadinya mereka nggak ikut organisasi, nggak ikut seperti itu, jadinya nggak
susah gitu loh kalau bisa mereka mau kerja di kantoran dan lain-lain, mau work in team itu susah sekali gitu loh karena mereka terbiasa untuk individual. Nah, dari sini saya sambil membangun networking, sambil kerja sampingan, dan struggle-nya itu lumayan ya, karena di situ tuh kita kan orang luar negeri itu nggak boleh kerja, ya kan? Nggak boleh kerja. Tapi kenapa nggak boleh kerja? Karena kalau misalnya kita kerja kan nanti mereka jumlah penduduknya sudah cukup banyak ya. Jadi kesannya kita ngambil jatah kerja. Tapi baiknya mereka tuh sangat amat tidak pelit dengan yang namanya beasiswa. Apalagi buat negara-negara Southeast Asia ya, Asia Tenggara. Itu mereka sangat. Jadi intinya asal kita mau apply, asal kita mau usaha, berdoa, kita apply, kita coba, nggak ada ruginya kok dicoba, gratis. Itu bisa dapat gitu loh. Nilai juga nggak, menurut saya nilai saya sangat biasa-biasa kok waktu SMA, tapi masih diizinkan untuk dapat gitu loh. Tapi bukan berarti kita menyanyiakan setelah dapat karena berpikir oh dapat gampang ya, dapatnya nggak apa-apa, ambil aja, ntar kalau nggak suka tinggalin. Jangan, karena kan kita harus mikir juga, banyak juga orang di luar sana yang pengen dapat tapi nggak dapat, malah kita yang dapat tapi kita sia-siain. Cerita saya setelah kuliah sambil kerja di situ, akhirnya lulus ya. Saya baru lulus Juni ini. Saya lulus, kita sidang online. Akhirnya sekarang sudah menetap di Bali, dan sekarang akhirnya sudah kerja di Bali, dan saya sudah menyelesaikan studi di situ. Nah, berat banget, iya berat banget. Tapi kalau saya bisa ngulang waktu, saya pasti akan lakukan lagi. Karena kalau nggak ada 5 tahun pembentukan itu, mungkin nggak ada saya yang hari ini seperti itu. Jadi jangan pernah ngelihat pembentukan itu sebagai sesuatu yang menyedihkan atau sebagai sesuatu yang buruk ya. Tapi kita selalu mikir jadi lebih baik gitu. Mungkin itu aja kali ya yang saya bisa sharing sama teman-teman, dan juga dibatasi dengan waktu ya. Mungkin itu aja, Mas William. Thank you ya semua. Terima kasih Saudara Stanley. Terima kasih. Yang saya dapat dari Saudara Stanley adalah yang tadi disinggung lagi oleh Ibu Tina tadi adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan gaya hidup yang baru, belajar maupun juga kultur. Karena tadi Saudara Stanley terakhirnya ada yang baik sekali itu. Kalau saya disuruh ngulang lagi untuk ngambil, saya pasti ngambil lagi. Wah, itu menarik sekali, bagus sekali. Oke, nah kita akan membuka kesempatan untuk tanya jawab dari Bapak Ibu saudara sekalian. Di sini ada menanyakan dari Saudara Theodora Helga, is there any tips on dealing with culture shock? Ya, jadi ini Saudara Thea mau tanya ke siapa, atau mungkin saya arahkan ya, langsung bantu arahkan ya. Mungkin bisa dari Saudara Andrew maupun juga Saudara Stanley mungkin bisa jawab. Ada tips nggak untuk dealing with culture shock ketika beradaptasi di sana? Kalau saya waktu kena culture shock itu memang jujur berat sekali. Tapi waktu itu saya sih intinya tuh cari komunitas sih. Karena nggak mungkin kita sendirian orang Indonesia di sana. Jadi saya waktu itu deal with culture shock-nya itu adalah saya cari komunitas yang tepat untuk saya, yaitu kalau komunitas orang-orang Indo. Tapi ini harus diperhatikan juga ya, jangan sampai kita udah keluar negeri belajar, tapi nongkrongnya sama orang Indo terus. Nah, jangan sampai itu yang bikin kita jadinya sia-sia. Akhirnya kita nggak berkembang, akhirnya kita nggak belajar sesuatu yang baru, karena kerja kita nongkrong sama orang Indo terus, dan akhirnya ya sama aja kayak di Indonesia, cuma beda lokasi gitu loh. Nah, tapi untuk mencari comfort place saya itu, saya cari komunitas orang Indo, lebih tepatnya komunitas gereja dan pelayanan. Di situ saya merasa feel like home gitu loh. Jadi benar-benar ngerasa kayak di Bali bersama GKY gitu kan. Karena kan saya dari SD kayaknya ya di GKY sampai kuliah, habis itu tiba-tiba berangkat ke negara yang jujur gereja itu tidak terlalu legal ya. Gereja itu banyak kan ada yang underground dan lain-lain. Nah, jadi saya merasa kehilangan satu komunitas yang saya pegang dari kecil gitu loh. Nah, solusinya tuh saya mencari komunitas gereja yang cocok dengan saya, bergabung dengan yang seperti namanya komisi remaja, pemudanya, dan kita saling membangun sama seperti itu sih kalau dari saya. Social life-nya lah. Kalau dari aku mungkin tambahin aja, sebenarnya sama, tambahin sama, tapi dari pengalamanku sendiri, aku datang dari Magelang kan, tadi aku bilang ke Hong Kong, kota besar metropolitan. Jujur aku nggak terlalu kaget sebenarnya, cuman memang ada beberapa hal yang beda gitu ya.
Nah, tadi kayak tadi si Stanley bilang, pertama komunitas Indo perlu nggak? Perlu menurut aku. Kenapa? Karena kita share background gitu. Jadi kayak apapun yang kita lakukan kayak mereka ngerti gitu. Kayak I go to church, they understand. Oh yeah, of course you're a religion person, like you're a religious person gitu. Kayak pastilah kayak kita kan sama-sama orang Indo ya, semua orang punya agama. Jadi kayak I understand lu ke gereja. Dan kedua pentingnya adalah cari komunitas Kristen. Dari si Stanley bilang juga yang kamu tambahin. Ini menurut aku yang benar-benar bebangun aku juga gitu. Jadi karena kita share the same culture, the Christ culture, right? Jadi kayak ada orang yang kayak banyak teman-teman aku yang kayak free sex, drugs, clubbing, smoking, karena mereka itu biasa gitu. Like it's Western culture, biasa banget. Kayak ada temanku tiap minggu clubbing terus, minum minuman tiap hari gitu. Ada gitu. Cuman ya makanya komunitas itu penting. Makanya mesti si Sani bilang mesti punya balance gitu. Kita mesti punya kita mesti pinter-pinter pilih teman gitu juga. Karena kalau enggak apalagi kita dari Bali atau dari Jakarta atau manapun mungkin bisa kebawa arus itu. Kalau kita salah pilih teman, dari culture shock itu bisa jadi kebiasaan kita, bisa jadi culture kita. Makanya how to deal with culture shock, pilih teman yang baik, pilih komunitas yang tepat juga. Gitu. Oke, baik. Itu jawaban dari saudara Andrew dan juga saudara Stanley. Ini ada yang pertanyaan sebelum saudara Mega, ada pertanyaan masuk dulu dari private ya, pertanyaan private masuk ke saya. Ini ditanyakan kepada Ibu Tina dan juga Ibu Liz. Pertanyaannya seperti ini. Mending beasiswa luar atau beasiswa di dalam negeri sih? Karena sebagian gelar nggak diakui lagi, maksudnya nggak diakui itu ya dari luar, misalnya dokter kan itu ada penyamarataan lagi seperti itu. Jadi lebih baik kita ambil beasiswa luar atau beasiswa dalam negeri seperti itu. Itu untuk Ibu Tina dan Ibu Liz. Mungkin dari Ibu Tina terlebih dahulu. Ya, jadi balik lagi, sekali lagi mau dalam negeri atau luar negeri, what is the purpose of your education? Contoh misalkan kalau yang mau diambil itu adalah dokter, saya saranin carinya ya yang Indo, karena kan ilmu-ilmu use case dokter itu ya adanya di Indo gitu, unless gitu yang nggak ada di Indo dan kita cari. So scholarship itu bukan semerta-merta bahwa itu gratis langsung kita ambil gitu, tapi apa yang mau kita ambil, misalkan sesuai dengan majornya sendiri. Jadi dalam negeri atau luar negeri itu tergantung dari apa yang mau kita ambil gitu. Jadi jangan bulat bahwa yang mana yang kasih gua gratis ya udah gua ambil gitu. Itu yang jangan. Jadi kayak misalkan IT pun menurut saya nggak harus di luar negeri. Kalau memang kita punya kemampuannya hanya di misalkan, dan BINUS bisa kasih BINUS ya khususnya itu yang paling bagus sekarang. Kalau memang BINUS bisa kasih scholarship ya why not gitu. Karena gini teman-teman, jangan buta bahwa scholarship itu hanya sekolahnya doang ya. Ketika kita udah dikasih scholarship sekolah, kita harus pikirin panjang loh. Cost of living dan semuanya itu tetap kita harus minta, kita harus menghidupi diri kita ataupun orang tua yang mengirimkan. Jangan karena wah gue udah dapat scholarship langsung kirim, kasihan itu anak di sana makannya tempe nasi ataupun itu mereka hidupnya susah sekali. Jadi you need to consider that. Jadi luar negeri atau dalam negeri baik ada cocok dengan apa yang mau kamu ambil. Contoh misalkan anak saya ngambil fashion, saya kirim ke Hong Kong, tapi for me it's not stop until that one. Karena fashion itu kiblatnya kemana? Kota mana yang bisa cocok untuk that kind of fashion adalah UK. So after that harus ada path-nya ke sana. Kalau dokter udah pasti for sure use case-nya orang lokal gitu, Indo. Ya udah ke Indo. Kalian mau belajar apa gitu? Yang memang kalau jangan karena dapat scholarship dari Korea langsung berangkat Korea gitu. Apa yang kalian dapat pulang bisa kerja gitu. Karena gini, banyak sekali, saya sedih sekali ketika ada semua orang yang even dapat scholarship pun setelah lulus they don't know mereka mau kerja apa. Itu sayang sekali. You already wasted your time. Itu dari saya. Mungkin bisa ditambahin dari Liz. Terima kasih Laksa, terima kasih juga untuk Bu Agustina. Jadi saya menambahkan aja sedikit. Sebenarnya benar kata Bu Agustina ya, mau scholarship luar negeri ataupun dalam negeri itu sama saja gitu ya, dan sama-sama juga sama-sama penting juga. Dan kembali lagi
yang mana yang lebih baik itu tergantung kebutuhannya kita. Jadi kitanya memerlukannya yang mana gitu. Karena memang betul di beberapa case gitu ada beberapa scholarship yang di luar negeri itu ketika misalnya udah kita finishing, udah kita selesaikan itu tidak diakui. Nah, itu paling banyak memang terjadi kalangan akademisi seperti saya ya. Jadi scholarship yang di luar negeri yang dibutuhkan itu harus relate ya dengan kerjasama yang dilakukan oleh kementerian. Kalau dulu namanya Kementerian Ristekdikti ya, riset dan teknologi serta pendidikan tinggi. Kalau sekarang karena semua sudah di bawah Kemendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu harus dilihat ya beasiswa scholarship yang diinginkan itu adalah beasiswa yang memang kerjasamanya belum dengan Kementerian Pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala kita itu terlalu euforia berlebihan. Jadi ketika misalnya kita dapat scholarship yang luar negeri, kita udah ngerasa oh ya, udah seneng gitu loh, tetapi kita lupa ya kalau kita harus melihat dulu kita ini tumbuh di negara yang sistem birokrasinya itu sangat ketat gitu ya, bukan ketat sih, sangat bertele bilang gitu ya. Jujur aja karena birokrasinya kita tuh terlalu sangat rumit gitu ya, sehingga kadangkala itu menyulitkan bagi penerima beasiswa. Ada contohnya adalah teman saya di kampus sesama dosen, dia dapat scholarship di Australia, tetapi ketika kemudian dia melakukan penyetaraan untuk dapat diakui di LL-Dikti itu adalah lembaga yang menaungi seluruh perguruan tinggi swasta yang ada di Bali, di masing-masing di seluruh wilayah di seluruh wilayah Indonesia ada, tetapi kalau khusus di Bali itu ada penomorannya. Kalau di Bali biasanya LL-Dikti wilayah 8 gitu ya. Ternyata tidak diakui karena ketika dia mengambil scholarship itu, dia tidak meminta izin dari pemerintahan yang ada di Indonesia gitu ya. Karena dia terikat dalam PTS ini, dia tidak melaporkan lah istilahnya, tidak melaporkan bahwa dia mendapatkan beasiswa, sehingga beasiswa itu dia lakukan sendiri. Setelah dia selesaikan, dia mau ini, ternyata beasiswa itu tidak terdaftar sebagai beasiswa yang memang di LL-Dikti wilayah Bali atau Kementerian Ristekdikti, sehingga dia tuh butuh waktu hampir 2 tahun untuk bisa melakukan penyetaraan. Jadi kalau di bidang kami yang kaum akademisi atau dosen gitu ya, itu sangat-sangat merugikan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengurus jenjang kenaikan pangkat. Yang pertama. Terus kita tidak bisa mendapatkan sertifikasi tunjangan dosen atau yang disebut juga dengan Cerdos. Karena selama kita melakukan scholarship ya, kita itu stop dari kegiatan kita melakukan pengajaran. Jadi kita tidak boleh mengajar, tidak boleh menerima tunjangan daripada pemerintah karena kita sudah mendapat tunjangan dari beasiswa itu. Di dalam beasiswa itu kan ada biaya pendidikan sudah ditanggung, kemudian biaya hidup, kemudian biaya buku dan lain sebagainya itu kan sudah ditanggung. Jadi kita tidak boleh lagi mengambil dana yang double daripada pemerintah. Nah, sertifikasi itu diberikan oleh pemerintah. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang teman-teman di kaum akademisi itu suka lupa, sehingga mereka pada saat melakukan penyetaraan, ketika mereka mau naik pangkat, ketika mereka mau mengambil serdosnya, haknya gitu ya, sertifikasinya, mereka nggak bisa dan harus menunggu untuk waktu yang lama karena mereka harus melaporkan terlebih dahulu. Nah, biasanya kita harus riset benar, kita harus melakukan due diligence dulu ya. Kita harus melakukan penelitian. Kalau saya mendapatkan beasiswa ini konsekuensinya apa? Khususnya bagi mereka yang melakukan melanjutkan ke strata yang lebih tinggi, misalnya S2 ataupun S3, itu harus benar-benar dilihat konsekuensinya apa. Karena mendapatkan beasiswa bukan hanya sekedar mendapatkan, lalu tugas dan kewajibannya sebagai khususnya ya kalau saya berbicara dalam konteks akademisi gitu ya, tugasnya sebagai akademisi itu diabaikan karena kembali lagi kita tuh kalau di Indonesia di dalam negeri itu terkungkung oleh yang namanya birokrasi ya, syarat-syarat administratif dan lain sebagainya. Jadi itu harus di-clear-kan dulu gitu. Apakah related nggak, ada kerjasama nggak dengan pemerintahan Indonesia itu. Jadi
Dari saya sih tambahannya itu, Lause. Thank you Bu Agustina. Oke, thank you untuk Bu Agustina dan Bu Liz. Nah, itu tadi juga ada pertanyaan dari saudara Neke yang tentang apakah perlu mencantumkan motivation letter, dan itu juga sudah dijawab ya dari Ibu Agustina yang ada di chat, jadi bisa dibaca sendiri, ada personal brandingnya juga. Nah, ini juga ada pertanyaan juga ke saya dari Muse Immanuel Cahyanto untuk ke Ibu Agustina ya, mengenai pertanyaan yang mungkin concern-nya untuk beberapa orang tua. Nah, pertanyaan untuk Ibu Agustina adalah, di webinar seperti ini kan ada beberapa orang tua juga yang mengikuti webinar ini. Apa yang perlu orang tua lakukan dalam rangka mendampingi atau mendukung anak untuk dapat meraih tempat kuliah dan beasiswa yang tepat baginya? Jadi, apa yang perlu dilakukan? Mungkin step-nya juga ada teknisnya seperti itu, lalu mulai dari mana, lalu persiapan apa lagi seperti itu mungkin ya. Ya, dipersilakan kepada Bu Agustina. Oke. Kalau ini buat saya ya, konteks saya punya value, karena setiap orang tua pasti punya value tersendiri, tapi saya berbagi karena everyone have their context. So in my cases adalah saya punya value bahwa anak saya harus bisa doing some kind of skills yang tadi saya lakukan, bahwa how mereka harus punya communication skills, adaptability skills, and everything. So dari kecil saya udah ngarahin mereka untuk doing some extracurricular, like ikutin lomba ini, ikutin lomba itu, dan semuanya. And I encourage every one of my kids to ikut OSIS gitu. Apapun juga saya bilang gini, Mami nggak perlu minta kamu nilai 100. Karena for me, kamu nilai 100, tapi kamu nggak bisa ngomong sama orang, you cannot talk, you don't have a social life to make sure that you enjoy your time di dalam your teenager atau apa, mau kutu buku terus, I don't want. Jadi saya bilang, kamu ikut belajar nilai 8 sampai 9 cukup, I don't want 10. Tapi juga jangan sampai nilainya jelek. Nah, dengan itu saya mengarahkan dia, karena at the end, kemudian bagaimana untuk mendapatkan scholarship, karena scholarship itu kita jual our personal branding. Kita jual bahwa kita nggak hanya nilai doang, bahwa nilai 100 itu pasti, itu fondasi kuat gitu ya. Yang penting nggak jelek-jelek amat gitu. 7 sampai 9 itu saya rasa udah di-consider, karena yang tadi dibilang setiap sekolah akan beda-beda. Tapi adalah kemudian ditanya, what is your achievement during your period gitu. Kalau nggak ikut apa-apa, terus lu mau jual apa waktu waktu ngisi motivation letter dan sebagainya. Jadi itu yang saya siapkan gitu. Jadi ketika kemudian sebenarnya saya nggak minta untuk dia dapat scholarship. Terus terang, yang saya siapkan adalah dia punya skill set untuk hidup. Itu skill set hidup adalah communication and everything. Nah, buat parent anak-anak ya, jangan diketekin, jangan dimanja, biarin mereka jatuh bangun sendiri, tetapi kita arahkan. Contoh misalkan, bagaimana saya tahu anak saya ini ya harus saya arahkan ke marketing. Untuk anak pertama, dia pintar sekali berbicara. Kalau dia bicara tuh ada karismanya, orang akan mendelik ngeliatin dengerin dia. Kemudian kalau dia udah lihat bibit-bibitnya, bahwa kalau dia mau jual barang tuh teman-temannya pasti beli. And then saya nggak bilang, hey kamu langsung harus masuk marketing, enggak, saya bilang gini, hey si anak-anak saya namanya Sisi gitu ya, hey si look, kamu jualan tuh keren loh gini-gini. Sebenarnya what do you want di ini nih? Kamu mau bisnis, mau buka toko kayak II, kamu boleh aja cari uang tuh apa aja bisa gitu. Tapi what do you want gitu? Dia bilang, Mam, aku mau tetap kerja gitu kayak Mami. Padahal saya nggak ngarahin ke sana juga gitu. Oke, kerja macam-macam, mau jurusan apa gitu ya. Nah, saya arahkan. Jadi istilahnya mendoktrinasi secara tidak langsung. Kamu pinter loh jualan nih. Ada situasinya nih marketing gini. What do you think? Sampai dia yang milih sendiri, bukan kita. Ya, itu supaya dia own their life. Nah, itu yang ada. Nah, puji Tuhan adalah karena persiapan bahwa anak ini dapat award dan semuanya, dan motivation letter itu saya ajarin cara bikin, karena saya juga dari HR, so I know how to make-nya di cara writing-nya. Pertama karena first thing first, mereka akan sortir scholarship-nya dari motivation letter sama how kita apply. Dari situ kemudian step berikutnya adalah interview. Jadi kalau nggak bisa tulis,
jual diri bahwa achievement kamu apa, cuman achievementnya nilai 100 dapat atau kayaknya nggak bunyi gitu ya, harus ada beberapa hal. Dan cara ngarahinnya ya, kalau saya sih selalu saya ngarahinnya adalah saya tidak memaksakan, tapi secara persuasif saya kasih tahu ini, aku bukain jalan semuanya. Kalau anak saya kedua suka fashion, tapi saya nggak yakin dia bisa fashion atau enggak gitu ya. Ya udah aku bilang, lu suka fashion, bisa jahit nggak? Ternyata bosen gitu, berarti lu bukan tukang jahit gitu ya, berarti kan salah kan gitu. Ada teman saya bilang, ngeledek saya gini, berarti lu ngapain lu buang-buang duit ngetesin anak gitu. For me, mending itu bukan buang duit, itu adalah investasi saya untuk membuat anak saya belajar. That's my point. Itu dari saya. Baik, ya, terima kasih Bu Tina untuk penjelasannya. Ya, bagi Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan ini banyak yang masuk ya, bertanya lagi. Kalau memang mungkin tidak ada, maksudnya waktu itu tidak mencukupi, ya kami memohon maaf atas kalau misalkan ada pertanyaan beberapa Bapak Ibu yang mungkin tidak dijawab. Lalu kami akan berusaha menjawabnya sebisa mungkin ya. Dan ini ada pertanyaan juga yang masuk dari saudari Angel untuk saudara Immanuel Andrew dan juga untuk saudara Stanley Wong. Nah, lalu pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih cara saya untuk boleh dapat jurusan yang boleh saya pilih karena saya galau, lalu apakah nantinya ketika saya bekerja, ketika saya maksudnya banting setir gitu pindah jurusan, apakah nanti sepertinya jadi sia-sia seperti itu? Maksudnya mungkin ketika dia pilih jurusan A lalu dia bekerjanya B gitu, tidak sesuai dengan profesinya. Ya mungkin dari saudara Andrew juga mungkin bisa menjawab. Oh ya, sebenarnya banyak orang ngomong begini ya. Ini juga aku banyak banget dengar dari teman-teman, dari karena aku di sini juga ke gereja internasional. Waktu itu ada itunya sih, ada statistiknya. Kalau nggak salah berapa puluh % itu mereka apa yang mereka pelajari di S1 itu mereka nggak lakuin di pekerjaan mereka sekarang gitu. Jadi what you choose for your like bachelor degree atau S1 itu nggak akan define apa sih kamu bakal jadi apa gitu. Contohnya nih aku nih, dari aku kecil aku selalu pengen bikin robot. Aku dari SD, SMP aku udah ikut lomba robot, SMA ikut lomba robot, and then waktu kuliah aku mikir, oh aku mau menekunin di bidang robot gitu. Jadi aku apply ke namanya teknik elektro dan informatika yang aku bilang. Nah ketika tahun pertama aku waktu aku udah masuk, aku baru tahu, oh ternyata robot itu nggak segampang itu ya, nggak segampang waktu aku SMA ternyata gitu, nggak cuma coding doang, tapi ada banyak sangat kompleks gitu. Dan aku akhirnya mikir kayak, oh mungkin bukan yang tepat buat aku gitu. Terus aku coba aja, oke, aku coba jalanin aja. Makin lama kayak dok tahu kayak, oh oke, Tuhan kasih tanda kayak, oh that's not for me gitu. Makanya waktu aku tahun ketiga aku ada internship magang di bagian web development. Aku nggak pernah belajar tentang itu sama sekali, tapi dikasih kesempatan Tuhan untuk belajar waktu internship. Dan setelah internship, aku pun baru sadar, oh aku mungkin bisa, cuman aku ngerasa aku nggak akan bisa seumur hidup coding gitu. But then ketika waktu internship, aku dikasih pencerahan, kasih kesempatan untuk mendalami tentang produk gitu, product owner atau product manager gitu. Jadi mempelajari gimana sih si industri sekarang, digital industri sekarang pakai like what kind of like framework do we use gitu. Kita panggilnya agile lah, kita pakai apapun itu yang ada di dunia industri. Dan aku, oh this is the right thing for me I think. Jadi kayak aku kira ini mungkin hal yang tepat buat aku as a product person gitu. Terus aku mulai mendalamin itu lagi sendiri. Aku mulai cari kerjaan di bidang itu. Di sekolah diajarin nggak? Nggak diajarin sama sekali. Kalau kamu tanya aku atau kalian tanya aku, dari mungkin puluhan kelas yang aku diambil dari universitas di perkuliahan, only one yang bisa relate sama pekerjaan aku sekarang gitu. Only one out of like 50. Jadi kayak what you studied doesn't mean that that's the path that you have to take gitu. Itu menurut aku sih. Dan menurut teman-teman aku yang udah kerja beberapa tahun pun juga sama, yang dari US, dari Aussie, dari Taiwan, dari Korea, itu sebenarnya mereka di Hong Kong juga sama. They studied psychology before. Mereka belajar psikologi, jadinya jadi apa?
mereka they started teaching. Setelah mereka ngajar, mereka ganti career lagi kemana? Mereka jadi kayak produsen event trainers gitu. Jadi mereka kerja di situ. Ada yang belajarnya mechanical engineer, teknik mesin. Tiba-tiba he found out kayak dia punya passion in coding. Dia pernah belajar nggak di universitas? Mungkin pernah, cuman satu kelas aja gitu. But then he decided buat I think aku mau untuk pekerjaan pertamaku aku mau belajar jadi software engineer gitu. Banyak banget orang yang pekerjaan pertama mereka itu beda dari apa yang sudah mereka pelajarin. Tapi yang menariknya adalah pekerjaan pertama mereka doesn't define what they are going to do for the rest of the life gitu. Jadi kayak meskipun pekerjaan mereka misalkan aku sebagai orang produk gitu ya, mungkin ini passionku sekarang, but then in the next 5 years mungkin aku bisa jadi business analyst mungkin gitu, atau mungkin aku jadi HR mungkin aja gitu. Jadi pekerjaan pertama aku nggak akan define who I can be gitu. Jadi what you have done in the past doesn't mean, or what you chose in the past, it might affect what you're going to have, tapi it's not gonna define you gitu. It's not gonna define your future gitu sih. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara Andrew. Nah, kesempatan diberikan kepada Saudara Saudara Stanley, maaf tadi Saudara Andrew. Nah, bagaimana caranya kalau kita ini galau dalam memilih jurusan ataupun galau ketika nanti bekerja? Apakah kalau seandainya banting setir ya, silakan pada Saudara Stanley. Oke, thank you ya pertanyaannya, Lase. Sorry tadi saya sempat disconnect jadi nggak dengar pertanyaannya. Saya setuju banget sama point of view-nya dari Saudara Andrew ya. Kalau misalnya apa pekerjaan saya ini yang pertama, tidak akan menentukan siapa diri saya sampai seumur hidup nanti. Kalau saya cerita dikit tentang saya background-nya itu adalah political science. Saya belajar ilmu politik di mana orang tuh suka, waktu saya pertama ngambil hubungan internasional, banyak yang bertanya sama saya, Stan, kamu mau jadi apa? Kamu ngambil jurusan ilmu politik di negara yang politiknya paling diisolasi. Nah, maksudnya orang kan pasti langsung, ngapain kamu ngambil ilmu politik di negara China? Itu kan China tuh sangat ketat ya, sangat tertutup banget dengan politiknya dia ya. Kamu mau belajar apa? Mau jadi apa? Mau pulang kerja jadi pejabat juga nggak bisa. Saya tuh konsentrasi ke diplomasi ya, jadi kayak diplomat gitu. Nah, itu saya mau kerja di Indo nggak bisa, saya mau kerja di China juga nggak bisa. Tapi waktu itu saya milih jurusan ini hanya karena saya tertarik, saya suka. Nah, jadi ini benar juga yang tadi. Kalau nggak semuanya itu harus kita tentuin dari awal. Kadang ada kok orang yang jalannya itu dari awal tuh belum tahu mau ngapain. Sometimes orang kan people punya time period-nya mereka masing-masing. Nggak semuanya, kalau misalnya saya belum siap untuk menentukan saya mau ngapain, nggak berarti saya harus paksa, saya harus pikir sekeras mungkin saya harus ngapain. Nggak kan. Tapi sometimes kita harus jadi orang yang cukup fleksibel. Jadi kita bisa go with the flow aja, lihat ada opportunity apa, kita take. Ada kesempatan dan peluang, kita coba. Kalau cocok, puji Tuhan. Kalau nggak, kita coba lagi. Nah, mungkin saya lebih ke orang yang seperti itu dibanding yang planning dari awal, pikirin semua harus mateng-mateng. Nah, itu plus minus sih. Cuman saya kebetulan tidak yang seperti itu. Karena jujur waktu saya ngambil kuliah, saya juga nggak tahu saya mau kerja apa, saya mau ngambil kuliah ini kenapa. Akhirnya saya ngambil aja, dan saya selesaikan. Dan seiring kuliah saya menemukan passion saya di digital marketing lebih tepatnya. Saya suka banget mengerjakan hal-hal yang berbau dengan data dan digital marketing. Nah, akhirnya saya memutuskan ketika tahun ketiga itu kita ada intern kan, kita wajib intern. Saya cari kantor-kantor yang basisnya digital marketing. Jadi teman-teman saya nih internnya ke Kementerian Luar Negeri dan lain-lain, tapi saya memilih intern ke kantor digital marketing. Dan saya senang sekali dan saya sangat bersyukur banget ya Tuhan kasih saya ilham dan insight untuk memilih jalan ini. Dan akhirnya ketika saya lulus, saya bisa pakai passion yang saya senang kerjakan itu untuk menjadi kerjaan full-time job saya, di mana saya sekarang full-time bergerak di digital marketing. Nah, kepake nggak yang kemarin yang saya belajar tentang misalnya politik, struktur negara, dan lain-lain? Mungkin sekarang belum kepake, tapi who knows, one day satu value buat kita kan. Kita nggak bisa langsung bilang, ya saya sia-sia sekolah. Nah, jadi kuliah saya itu bukan untuk ngincer kayak saya harus kuliah dan saya harus kerja apa yang saya kuliahkan.
Tapi di kuliah itu kita belajar surviving, adaptasi, dan problem solving kalau menurut saya. Jadi banting setir itu it's okay banget. As long as kalau kita mengerjakannya dengan hati, kita kerjakannya kita suka, menurut saya itu nggak akan jadi masalah. Ya, thank you ya pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Stanley. Dan itu ada pertanyaan juga dari Saudari Theodora, tapi juga sudah dijawab oleh Ibu Agustina yang berada di chat seperti itu ya. Dan ada juga pertanyaan anonim yang masuk kepada saya secara private. Mungkin ini ditanyakan kepada Bu Agustina dan juga Saudara Andrew dan juga Saudara Stanley tentang kehidupan di luar negeri. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak lebih private, tapi ini nanti jadi hak untuk dari narasumber untuk mau jawab atau enggak gitu ya. Jadi pertanyaannya sih dari yang Saudara anonim ini berkata seperti ini. Berapa total biaya per tahun untuk biaya hidup dan juga biaya kuliah selama di luar negeri? Seperti itu. Nah, mungkin kesempatannya bisa dijawab oleh Bu Agustina terlebih dahulu. Oke. Perbandingan gitu dari Aussie, Hong Kong dan juga China, pengen tahu. Nah, kalau itu saya soalnya waktu doing my searching itu 2 years ago ya, mungkin nggak tahu yang lain udah bisa jawab belum. Tapi saya rasa nggak terlalu beda-beda banget gitu ya. Sebenarnya saya pengen sekolahin anak saya ke Aussie gitu, dan di Aussie itu jarang sekali untuk terima scholarship. So I calculate my budget gitu. Sekolah di luar negeri khususnya untuk beberapa major juga akan sangat berbeda gitu ya sekolah. Jadi nggak bisa disebut gitu. Hanya persiapannya itu bisa sampai dari 600 juta sampai 2 miliar for that kind of schools. Terus kita jangan lupa total dengan cost of living kita gitu. Cost of livingnya sendiri juga berbeda-beda. Di Aussie mungkin lebih murah malah dari Singapura sama Hong Kong. Di Hong Kong the cost of living adalah 10 juta. 10 juta itu istilahnya itu anak nggak sampai hemat banget gitu, sampai makannya sampai harus dihitung. At least mereka masih bisa beli sedikit lah ya, masih bisa beli dessert gitu. Tapi udah dijatahin kalau makan itu sekian dolar, itu mereka udah harus calculate. Jadi setiap kota beda-beda cost of living. That's why tadi saya share bahwa jangan buta hanya ngelihat scholarship-nya aja, but you have to consider as well budget dan di kota mana yang Anda pilih. Karena bisa jadi you got 100% of the scholarship on that city, tapi ternyata city itu cost of living-nya sangat mahal sekali. And all the information actually you can access in the Google search. No need that harus sampai ke konsultan mana, sebenarnya dari Google search aja teman-teman udah langsung bisa dapat. Cost of living Hong Kong itu you will get it. Cost of living Australia, get it. UK pun ada kotanya. And then you can find it also di YouTube. Kalau mau tahu penasaran nih gaya hidup di UK itu kayak gimana, and then you just go with the keyword sekolah apalah, let's say misalkan atau Belanda, Amsterdam, kemudian type sekolahnya student review, akan keluar YouTube-nya banyak sekali. So actually everything can be accessed, so you can get that numbers. Poin saya adalah jangan buta, hitung dulu. Ya. Baik, terima kasih Bu Agustina. Saya persilakan kepada Saudara Andrew. Oke, jadi pertanyaan tentang itu ya, lebih kepada biaya jadi ya? Ya, biaya hidup. Oke. Kalau aku ngomong, karena aku dari perspektif student ya, pertama yang waktu aku kuliah itu biaya kuliahnya 120.000 Hong Kong dollar. Jadi kira-kira dikali 1.800 lah, atau kali 2.000 aja biar gampang. Jadi kira-kira 200-an juta per tahun. Jadi 120.000 Hong Kong dollar per tahun. Tapi ketika 2 tahun setelah adik aku masuk, kira-kira biaya sekolahnya itu 140.000. Jadi kira-kira 250-an juta lah gitu untuk biaya sekolahnya aja. Kalau biaya kembali lagi tergantung dari gaya hidup masing-masing. Tadi Bu Agustina bilang di Hong Kong kira-kira 10 juta. Ya emang rata-rata orang segitu sih memang, tapi kalau aku sendiri karena aku hemat, nggak terlalu sering belanja, kadang masak, kira-kira kalau aku hitung dengan asrama itu biasanya sekitar 6-7 juta gitu. Jangan tanya rekornya ya, kalau rekornya itu sudah ekstrim waktu itu. Orang-orang juga ngomong, wah, tapi kan memang tergantung biaya hidup. Tapi memang rata-rata segitulah. Ini kasusnya beda karena sudah banyak faktor gitu. Sekarang policy di Hong Kong, policy Universitas Hong Kong nggak bisa 4 tahun guaranteed asrama gitu. Jadi kalau kita di asrama
kan pasti lebih murah di subsidi. Sekarang nggak bisa guaranteed, jadi ada orang yang harus keluar asrama gitu, dan biayanya pun pasti naik kalau kita sewa apartemen sendiri gitu ya. Dan kalau di Aussie, aku inget banget kira-kira itu 37.000 Aussie dollar. Tapi again, di Aussie itu setahu aku beda universitas, beda major juga bisa beda gitu. Jadi tapi seingat aku waktu jurusan yang aku mau ambil dulu support like computer science gitu, nggak salah 37.000 Aussie dollar. Nah untuk biaya hidupnya aku nggak tahu karena nggak pernah tinggal di sana. Cuman itu yang aku tahu cuma biaya hidup. Cuman dari teman-teman aku yang cerita, karena temanku aku yang ada yang citizen Aussie kan atau emang student aja, international students, mereka kan kalau di Aussie bisa part time, dan teman-teman aku yang biasanya kuliah di Aussie mereka part time. Jadi memang mungkin kalau nggak salah biaya hidupnya di Aussie per minggu rent itu 2 juta, kalau nggak salah, tergantung di area ya, kalau nggak salah 2 juta per minggu, tapi kan kalian bisa part time, atau kalian bisa masak, atau gimana pun, itu kan tergantung orang lagi, beda-beda. Jadi kalau di Hong Kong itu kita nggak bisa kerja, di China mungkin nggak bisa kerja, tapi di Aussie kita bisa kerja 20 jam per minggu. Jadi ini something that yang kalian bisa take into account gitu. Nah, kalau aku pernah sekolah di Korea juga, kok di Korea, kalau kalian masuk KAIST itu yang pemerintah punya, itu setahu aku international student itu gratis, dan kalian dapat beasiswa biasanya. Kalau di KAIST kalian dapat per bulan itu kalau nggak salah 5 juta, tapi biaya hidupnya sendiri kira-kira sama 8 sampai 10 juta kalau di Korea. Tergantung di kota mana ya. Itu kalau di Korea. Kalau di UK, aku pernah kerja di UK juga. Kalian bisa Google lah, kalian bisa Google sendiri, itu informasinya di Google pasti lengkap. Terus kalau di US kalian tahu sendiri, di Ivy League itu 60.000 US dollars, jadi setahun kira-kira 900 juta untuk yang top uni ya. Jadi kalian bisa bandingin juga kalau kalian mau dapat beasiswa di top uni di Hong Kong atau top uni di US, itu beda banget gitu biayanya. Satu 200 juta, satunya 900 gitu. Tapi itu dari pandangan aku yang dari student, di mana aku kan ngomongnya juga per tahun doang, dan karena aku dapat beasiswa, aku nggak minta papa mama untuk kayak papa mah minta uang gitu, karena aku kan juga dapat beasiswa dari sekolah, jadi orang tua ngitungnya full 4 tahun atau 3 tahun gitu, tergantung kalian di mana gitu. Cuman that's like the detail or like rough estimation. Baik, terima kasih Saudara Andrew, dan mungkin kesempatan untuk Saudara Stanley boleh berbagi dulu. Oke, thank you pertanyaannya. Jadi kalau untuk biaya hidup itu, kalau di China jujur nggak semahal yang orang bayangkan ya. Kalau di China itu, ini kalau kita ngitung uang sekolah tuh kisaran di 30, kalau ngambilnya jurusan yang sudah major gitu, itu kisaran di 10 sampai 60 juta. Itu udah sekolah yang menurut saya sudah sekolah yang ibaratnya udah punya nama ya. Maksudnya kalau di Indonesia udah kelasnya ITB lah kayak gitu. Udah kelasnya ITB, kelasnya ITB itu kalau bayar itu harganya sekitar 50 sampai 60 juta. Untuk biaya tinggal itu murah banget karena kita tinggalnya di asrama. Biaya tinggal itu kisaran cuma 6 juta 1 tahun. Berarti sebulan cuma 500.000 ya untuk biaya tinggal. Nah, kalau untuk biaya makan, itu kembali lagi ya, tadi kayak yang dibilang sama Andrew, gimana gaya hidupnya orang masing-masing. Mau hemat bisa, mau murah bisa. Karena jujur di China itu, untuk segala, apa ya namanya, bukan level uang sih, tapi untuk, jadi kalau kita mau yang makan yang sampai murah banget, bisa. Kita mau makan yang mahal banget, banyak saya kasih ini, di kampus saya tuh provide kantin ya kan, ada kantin makan. Kantin itu disubsidi oleh pemerintah karena kampusnya kan kampus negeri, disubsidi pemerintah. Nah, makanan itu harganya bisa murah banget. Kayak contohnya kita makan nasi pakai lauk, pakai ayam. Kalau kita makan di warteg aja kurang lebih udah mau habis 12 sampai 15.000 ya. Karena kita di kantin subsidi, di mana hampir semua kantin itu ada subsidinya kalau di China. Itu tuh makan nangan sayur itu tuh bisa harganya cuma 8.000 rupiah, 10.000 rupiah. Karena nasi itu udah gratis, nggak bayar. Sup juga gratis, nggak bayar. Paling kita bayar sayur sekali centong gitu, sendok ya, sekali sendok lauk plak gitu, harganya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah. Ayam satu drumstick gitu ya, paha bawah, itu kisaran juga harganya cuma 5.000 sampai 6.000. 5.000, 6.000 aja kurang lebih makan tuh 10.000 kalau mau hemat. Nah, kalau mau yang hemat yang lebih
ekstrim, misalnya akhir bulannya udah lan banget, itu mungkin bisa makannya cuma nasi, pakai kuah, pakai bon cabe. Tapi saya rasa jangan sampai ada yang kayak gitu ya. Cuman ada teman-teman yang kayak gitu. Nasi, kuah, bon cabe, tahan. Kayak gitu makan 3 hari. Nggak keluar duit. Bisa. Gitu. Jadi kembali gimana manajemen uangnya. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang dapat beasiswa, ini zaman sekarang ini kalau di China, beasiswa itu udah all in sama uang jajan. Kalau zaman saya 2015, itu all in-nya cuma sampai uang sekolah dan uang tinggal. Tapi kalau zamannya adik saya sekarang juga lagi kuliah di Xiamen University, ngambil jurusan arsitek, dan puji Tuhan juga dapat beasiswa yang full. Nah, dia itu dapatnya yang full-nya itu udah sampai ke uang hidup. Jadi dapat uang sekolah, dapat uang tinggal, dapat uang jajan. Nah, biaya uang jajannya itu juga menurut saya cukup masuk akal ya. Maksudnya dapat uang jajan itu kisaran dari pemerintah itu bisa hampir 5 juta sebulan uang jajannya. Sedangkan biaya hidup itu cuma 1,5 sampai 2 juta. Bukan yang keluar duit malah ngecuan, ya kan? Terus jadinya kalau untuk masalah biaya sih, kalau di China malah banyak orang mikirnya mahal, tapi justru kalau menurut saya kuliah ke China itu malah lebih murah daripada kita kuliah di dalam negeri. Karena beasiswanya itu benar-benar gila-gilaan mereka ngasihnya. Dan mereka benar-benar Asian student dan Afrika student untuk dapetin beasiswanya. Karena mereka kan lagi ada China Itai-Ilu ya, Belt Road Initiative ya. Jadi yang beltnya itu merangkum maritimnya yaitu Asia Tenggara dan atasnya itu merangkum ke daerah Afrika sana. Jadi mereka tuh benar-benar prioritas yang mereka lagi jangkau sekarang yaitu Asia Tenggara dan Eropa. Nah, ini sedikit tips ya buat kalau misalnya ada orang tua atau teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri. Kalau misalnya pengen dapatnya lagi, itu teman-teman kadang-kadang kan di Google itu banyak source sampai kita bingung ya nyarinya tuh berapa sih harganya, uang sekolahnya gimana sih. Kadang kalau kita baca blog di Google aja itu nggak cukup gitu loh untuk kita prediksi semuanya. Kadang kan informasinya kurang ya. Nah ini kalau saran yang saya yang teman-teman bisa pakai itu, teman-teman boleh coba misalnya teman-teman pengen kuliah ke Korea misalnya, teman-teman bisa cari konsultan, nomor teleponnya konsulat Indonesia yang ada di Thailand. Biasanya di Korea, biasanya konsulat Indonesia yang di sana itu pasti punya kerjasama sama perhimpunan mahasiswa Indonesia di sana. Pasti punya, pasti mereka kontak sama konsulat. Nah, jadinya nanti kita bisa minta akses nomor teleponnya dari si mahasiswa Indo yang mengikut organisasi di perhimpunan mahasiswa. Kayak di China ada namanya PPIT, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia Tiongkok. Nah, jadi itu kita bisa request nomor teleponnya mereka dari konsulat. Kita cari konsulat Indo yang ada di kota yang mau kita tuju, itu bisa dicari di Google, gampang banget. Nanti kita tinggal kontak ke konsulatnya, kita minta, kira-kira bisa nggak saya minta salah satu nomornya anak yang bekerja, yang ikut organisasi di Perhimpunan Mahasiswa Indonesia. Biasanya mereka akan sangat senang untuk membantu dan ngasih insight baru yang menurut saya lebih applicable ya, karena mereka yang udah beneran tinggal, mereka yang udah beneran hidup di sana, dibanding kita baca di Google. Tapi tetap background research dari Google butuh cukup mantap gitu ya, bisa dengan cara seperti itu. Nah, itu aja dari saya. Thank you. Baik, terima kasih Saudara Stanley. Menarik banget ya, emang kayak anak kosan banget ya, sama kayak di dalam negeri ya, makan nasi sama bon cabe kayak gitu. Jadi irit banget jadi. Ya, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua yang masuk ke saya. Puji Tuhan bisa terjawab ya, dan kami sangat bersyukur atas kedatangan keempat narasumber. Dan mungkin di akhir acara ini ada sedikit 1-2 patah kata dari gembala kita, Pendeta Immanuel Cahyanto, lalu akan ditutup oleh doa tutup oleh Pendeta Immanuel Cahyanto juga. Dipersilahkan kepada Musa Cahyanto. Ya, sekali lagi terima kasih untuk semua, Bu Tina, Bu Liz, Stanley, dan Andrew. Sebenarnya apa sih yang sedang kita lakukan ini ya? Jadi GKI Kuta Bali dimulai dari 1 bulan yang lalu memulai talk show ini. Waktu itu adalah tentang prosedur atau tahap-tahap untuk apply ke university di Indonesia. Bagaimana lewat jalur SBMPTN dan sebagainya, bagaimana swasta, dan ada diperkenalkan universitas kejuruan yang bermacam-macam, ada juga universitas terbuka. Nah, sekarang kita membahas topik yang berbeda.
Dan terima kasih untuk semuanya, masukan-masukan yang sangat baik. Yang penting adalah saya rasa kita mesti berani explore ya. Terus terang saya pribadi itu sedih sih kalau menyaksikan jemaat ataupun orang tua kemudian berpikir, kuliah ini tampaknya sesuatu yang nggak bisa, nggak mungkin begitu. Padahal sebetulnya ada banyak sekali peluang. Kalaupun memang kondisi mengharuskan kita bekerja, ada universitas terbuka, bahkan UT itu sampai S3. Dan kalau ternyata dari kota yang tadi kata Andrew, kota kecil ya, Magelang, sebetulnya Magelang itu dekat Moon Island, Muntilan maksudnya ya. Moon Island ya, itu Muntilan ya. Jadi Andrew, mama saya dari Magelang ya, jadi saya sangat kenal kota itu ya. Yang penting adalah kita mau usaha ya, kita mau usaha untuk explore. Ibu Agustina juga barusan masukin kuliah online juga sekarang banyak begitu, apalagi di masa pandemi ini begitu ya. Saya coba cari-cari beberapa kemungkinan, ternyata kampus-kampus yang dulunya itu tidak menyediakan online studies ternyata sekarang menyediakan begitu. Bagi mahasiswa overseas gitu, mahasiswa luar negeri. Yang penting saya rasa kita berani explore. Tadi perkataan dari Andrew kalau saya tidak salah ya, apakah kita mau untuk jalan di extra mile untuk explore berbagai kemungkinan, dan kita para orang tua juga, ini beberapa orang tua ada di sini, kiranya kita bisa menggali berbagai kemungkinan. Dan tadi catatan dari Bu Agustina ya, memakai istilah anak itu jangan dikempit, anak jangan diketekin. Kalau istilahnya itu ada orang tua tipenya helikopter parent gitu ya. Kemana-mana anak diikutin, coba dikontrol, dimonitor. Saya pernah punya klien, anaknya itu kayak udah berdiri di atas conveyor belt aja. Dia tinggal melek, tahu-tahu dia sampai sekolah aja. Karena semua sudah disiapin, dia tinggal melek jalan, automatically dia sampai sekolah, nanti sekolah dijemput, butuh apa, tahu-tahu disediain. Udah kayak semua hidupnya di conveyor belt. Tetapi itu dampaknya daya juangnya ini anak akan sangat kecil. Jadi Ibu Agustina pakai istilah resilience ya, itu kemampuan untuk berjuang, grit-nya itu ya. Nah itu orang-orang demikian itu grit-nya bisa jadi akan sangat rendah. Kiranya Tuhan tolong kita para orang tua untuk boleh mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Setelah ini talk show berikutnya adalah lebih membahas tentang tadi pertanyaan yang dijawab oleh Andrew dan Stanley, yaitu kalau saya kuliah ini kira-kira kerjanya di apa sih? Saya S1 saya itu teknik elektro. Kenapa saya milih teknik elektro? Sepertinya keren aja teknik elektro. Seperti agak ngitung kancing begitu. Tapi tadinya mau teknik kimia tapi harus di negeri, terus kemudian udah apa ya teknik kimia, elektro, industri nggak keren, semua masuk teknik industri. Ya udah teknik elektro aja deh, sepertinya keren begitu. Maka bagi saya belakangan ini ya rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, saya rasa paling penting adalah kita menolong anak kita dan kita sendiri mampu menjawab why. Atau tadi istilahnya Ibu Agustina adalah purpose-nya, tujuannya. Why? Kenapa kita melakukan ini? Kenapa kita berpikir ini? Kenapa kita mengerjakan ini? Sehingga dengan demikian hal-hal yang lain itu kiranya lebih clear. Namun saya tahu satu hal ya, saya itu jalannya belok-belok saudara-saudara. Nanti mungkin di talk show berikut baru saya sharing ya. Jalan hidup saya belok-belok sampai akhirnya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta full time seperti saat ini. Tetapi Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu. Bagi seorang Emmanuel Cahyanto, kalau tidak melalui jalan yang belok-belok ini, tidak akan bisa berada di apa yang Tuhan percayakan kepada saya sekarang. Percayalah bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu. The best yang terbaik mungkin kita lakukan menjawab why. Tetapi apapun ke depan, kalau kita betul-betul anak Tuhan, kita betul-betul cinta Tuhan, kita betul-betul andalkan Tuhan, Tuhan pasti akan mengerjakan yang baik untuk kita. Apa sih yang baik itu? Bukan hidup, karir sukses, bisnis kaya, ya itu berkat tambahan, itu berkat umum. Tuhan bisa kasih berkat kekayaan itu kepada siapa saja. Masa kita anak Tuhan cuma cari kekayaan doang? Itu berkat umum. Tetapi bagaimana di dalam profesi yang kita tekuni, kita jadi buzzernya bagi Injil. Buzzernya bagi Tuhan.
buzzernya bagi ini loh Tuhan yang hidup itu. Kan buzzer tuh banyak dipakai ya sekarangnya, apalagi di masa-masa menjelang tahun politik ya. Nah, kita buzzernya Injil. Kapan? For good, sampai kapanpun. Terima kasih untuk semuanya. Nanti Mbak Gustina kalau ada kesempatan talk show berikut, nanti kalau boleh juga berbagian begitu ya. Saya masih merancang siapa saja yang menjadi narasumber begitu. Saya juga ingin sharing dari pengalaman saya. Wah, hidup saya belok-belok. Udah belok-belok sampai akhirnya Tuhan percayakan begini gitu. Tapi biarlah ini terus jadi berkat, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah coba dari Zoom account ini untuk di streaming. Biasanya tidak pernah ada masalah, baru malam ini ada masalah. Nggak tahu kenapa. Koneksi ke Facebook maupun YouTube tidak bisa. Tapi nanti setelah ini saya record, saya akan masukkan ke YouTube channel dari GKI Kuta Bali, dan nanti linknya akan bisa dinikmati oleh siapa saja yang merasa membutuhkan akan informasi ini. Mungkin begitu, Mas Will. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan akhiri ya, kita sama-sama berdoa, dan izinkan saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh bersharing malam ini, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Agustina, Tuhan sertai di dalam semua tanggung jawab sebagai orang yang Tuhan percaya menangani sumber daya manusia. Berkati dia, dan juga sebagai ibu, sebagai bagian dari gereja, terus boleh menjadi berkat. Di antara rekan-rekan kantor juga jadi berkat. Bulis dengan semua tugas tanggung jawab, pimpin menyelesaikan disertasi, apa yang diharapkan visinya, bagaimana research-nya menjadi berkat, tuntun pimpin, juga pelayanannya sebagai penatua, berkati dia. Berkati Stanley dengan semangatnya, dengan upayanya untuk mengerjakan digital marketing maupun pelayanan di digital media di gereja kami. Anugerah-Mu menyertai, memberkati anak-Mu ini. Tuhan juga berkati Emmanuel Andrew. Tuhan terima kasih Tuhan boleh utus dia untuk melihat dunia dengan segala Hong Kong, dengan segala networking-nya, dan dia terus berkarya di berbagai tempat yang Tuhan percayakan kepadanya. Berkati dia, biarlah dia terus menjadi agen Kristus dimanapun dia berada. Terima kasih untuk Lause William yang sudah memandu kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi gereja GKI Kuta Bali ataupun setiap kami. Sejauh kami masih ada kesempatan, biarlah kami terus pakai waktu yang terbaik untuk dapat memberi makna dalam hidup ini, terutama memberi hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Kayak berkat kasih karunia dari Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan jaga, lindungi, Tuhan pelihara selalu. Kiranya kasih karunia dari Tuhan menolong saudara untuk semakin mengasihi dia, mengenal dia, Kristus yang sudah mati, menebus manusia, dan darinya lah kita mendapatkan pengharapan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian yang telah bergabung di dalam grup chat ini. Mungkin sebelum kita keluar, kita bisa foto dulu ya, bareng-bareng. Oke. Bagi yang bisa menghidupkan